Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tiba-tiba, seseorang di panggung berkata, "Semuanya, hari ini nona kami sedang dalam suasana hati yang buruk. Semuanya, ayo ambil gas anggur dan naiklah ke atas, lalu bersulang untuknya." Untuk apa? Iya, itu benar. Kami nggak mengenal keluarga Tangmu. Jadi untuk apa kami harus bersulang? Tentu saja, keluarga Tang kami udah memikirkan itu. Selama kalian pergi, semua makanan kalian hari ini akan ditanggung oleh keluarga Tang. Orang yang di kiri berkata, "Apakah ada hal yang baik seperti itu?" Yang kanan menambahkan, "Ini merupakan berkah bagi kami untuk dapat bersulang dengan kecantikan dari keluarga Tang yang datang ke university ini. Ayo naik." Yoli berkata, "Bagaimana sekarang? Haruskah kita naik juga?" Aku nggak peduli. Dia sangat cantik. Aku benar-benar ingin minum dengannya. Tapi jika aku naik, sepertinya itu akan sangat tidak sopan. Aku nggak bisa mengambil keputusan. Monan, bagaimana menurutmu? Jangan pergi. Lalu orang tadi menghampiri mereka. Dia berkata, "Kalian kenapa nggak naik untuk bersulang?" Itu... Monan berkata, "Dia hanya gadis manja yang keras kepala. Dia nggak memenuhi syarat untuk membuatku bersulang." Kau sungguh lancang. Seorang wanita menghampiri Monan dan berkata, "Teman, kenapa kau harus melakukannya? Semua orang hanya mencoba untuk bersenang-senang. Gak ada salahnya untuk bersulang." Sun Haopo berkata, "Benar, saudaraku ini baru aja datang ke Yangqing dan dia nggak tahu apa-apa. Jangan salahkan dia, kami akan segera naik ke sana." Yoli berkata, "Saudaraku, kau nggak perlu menderita untuk menjadi pahlawan. Ayo cepat." Terlambat, bocah bau. Lelaki tua ini akan mengajarimu bagaimana caranya menjadi laki-laki. Orang dari keluarga Tang itu menyerang, tapi dengan mudah Monan menghajarnya. "Hanya kau sendiri ingin mengajariku menjadi laki-laki. Apa ini? Cara menjadi laki-laki? Tampol terus." Kau ternyata. Aku kenapa? Kau masih gak mau pergi?" Haopo berkata, "Monan, kau sangat hebat, tapi dia adalah anggota keluarga Tang. Apakah baik-baik aja? Kau bahkan berani menampar wajahnya." Wei Hai menambahkan, "Tetapi kau terlihat sangat keren. Saat aku memikirkan betapa sombongnya orang itu barusan, itu benar-benar membuatku emosi." Yoli berkata, "Kalau begitu, kenapa kita nggak kembali aja dulu? Semua orang baru aja bertemu, dan seperti orang asing. Mereka mungkin belum mengenali kita." Monan berkata, "Yang melakukannya adalah aku, bukan orang lain. Kau bisa kembali dulu. Jika orang-orang dari keluarga Tang mencarimu, katakan aja pada mereka bahwa akulah yang melakukannya, dan biarkan mereka mencariku." "Apa yang kau bicarakan? Kita di sini bersama-sama. Jangan khawatir, selama ada aku, keluarga Tang masih harus memberi hormat kepada ayahku." Yoli menambahkan, "Benar, meskipun bukan keputusan yang baik untuk tetap di sini, tapi kita juga nggak akan pergi. Kalau begitu duduklah. Ayo kita lanjutkan makan kita." Wei Hai berkata, "Bagaimana dengan keluarga Tang?" Haopo menambahkan, "Mereka nggak akan berhenti lalu turun ke sini kan? Lalu Tang Cici lewat. Mereka tidak akan turun." Dalam hati Monan, sepertinya dia masih sedikit sadar diri. Bagaimanapun juga, cepatlah makan. Kita akan ada pertemuan kelas nanti. Benar, aku nggak ingin melewatkan pertemuan dengan guru cantik. Mereka pun pergi ke kelas. Untungnya aku datang tepat waktu. Aku harus memberikan kesan yang baik kepada guru cantik itu di hari pertama masuk. Wow, dia benar-benar cantik. Iya, benar aja, Yangqing emang berbeda. Padahal dia beberapa tahun lebih tua daripada kita. Halo semuanya, aku yakin udah banyak dari kalian yang mengenalku. Namaku Tao Yuexi dan aku guru penasihat kalian." Itu bibirnya. Bibirnya waduh. Bibirnya penyok. Nih, gua zoomin buat kalian nih. Lihat. Apa itu bibirnya? Kalian tahu gak? Ini di sini fotonya dia mirip yang suka makan kacang di Ice Age. Nih, matanya jaraknya jauh banget. Lanjut. Haopo berkata, "Aku ingin mencalonkan diri sebagai ketua kelas agar aku sering bertemu dengannya. Kemudian, aku akan mendapatkannya dalam waktu 1 bulan. Jangan sampai kau melewatkan kelas di masa depan, atau aku mungkin akan menjadi bagian keluarga Yuexi ketika kita bertemu. Apa kau mengerti?" Ternyata itu dia. Gak cuma Monan, Yuexi juga sadar. Lalu Yuexi jalan. Haopo berkata,
Mimpi apa gua? Dia datang ke sini. Ini adalah cinta pandangan pertama. Tapi dia menarik Monan. Ikutlah denganku. Yuexi berkata, kenapa kau di sini? Biarkan ku beritahu padamu. Kau yang membiarkanku pergi malam itu. Uangnya pun udah kuhabiskan. Jadi jangan main-main di sini. Ini kampus. Monan merespon, guru, aku di sini bukan untuk menagih uang, bukan untuk uang. Lalu untuk apa kau datang ke sini? Apa kau di sini untuk tidur denganku? Monan berkata, apa yang kau pikirkan? Aku adalah seorang siswa di kelas ini. Apa? Kau seorang siswa? Buruk. Ini lebih buruk. Monan melanjutkan, apa yang terjadi malam itu hanyalah lelucon yang dilakukan beberapa orangku. Aku juga gak berpikir untuk menagih uang. Kau jangan khawatir. Apa kau benar-benar gak datang untuk tidur denganku? Iya enggak. Baiklah. Aku akan percaya padamu. Dan untuk masalah di antara kita, jangan katakan pada siapapun di sini. Baiklah, ayo masuk. Monan pun kembali ke kelas. Di kelas, dia dihampiri mereka bertiga. Yoli berkata, Monan, apa kau benar-benar gak punya hubungan dengan guru itu? Kalau enggak, bagaimana bisa kau dibawa keluar? Wei Hai berkata, benar. Cepat katakan, jangan bohong. Aku jelas-jelas lebih tampan. Tapi bagaimana bisa dia membawamu keluar? Jangan bicara omong kosong. Dia hanya membawaku untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Baiklah, pelajaran sebenarnya akan dimulai besok. Setelah pelatihan itu, akan ada pesta untuk menyambut siswa baru. Jika kau memiliki bakat, kau bisa mendaftar di serikat mahasiswa. Siswa yang di kanan berkata, apakah Yang Qingse juga akan tampil? Yang dikirim merespon, akhirnya, aku sangat senang setengah mati. Akhirnya, aku bisa melihat Yang Qingse tampil. Aku mungkin bisa melihat Xuanyin besok. Yuexi pun pergi ke kantor Universitas Yenching. Dalam hati Yuexi, OMG, aku hampir aja dengan siswaku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Saudara Li, tolong. Saudara Li, kenapa kau punya otot? Apa kau udah puas menyentuhnya? Ternyata itu Monan. Kia! Monan, kenapa kau di sini? Emangnya aku nggak boleh duduk di sini? Hei nak, beraninya kau menjawab pertanyaan Yuexi dengan cara seperti itu di kantor? Apa kau nggak bisa melihatnya dengan jelas? Dia bertindak nggak senonoh padaku. Kau pikir kau siapa? Beraninya mengatakan hal seperti itu. Si rambut ungu berkata, jangan takut Yuexi, anak baru ini gak mengerti aturan. Tunggu aja, aku akan memberinya pelajaran. Yuexi berkata, tunggu, semuanya cuma salah paham. Dia gak melakukan apapun padaku. Lalu seseorang datang dan berkata, baiklah, semua orang di sini adalah rekan kerja. Kenapa harus berdebat? Hah? Rekan kerja. Perkenalkan, dia adalah Monan, seorang profesor kaligrafi dan lukisan yang ditunjuk secara khusus oleh kepala sekolah dan akan menjadi anggota universitas di masa depan. Kuharap kalian semua saling membantu. Seseorang di belakang berkata, seorang mahasiswa menjadi profesor, ini terlalu berlebihan. Dalam hati si rambut ungu, menjadi profesor melalui koneksi orang dalam. Sepertinya aku harus menghancurkanmu dengan keras. Monan adalah seorang profesor sejati yang diangkat langsung oleh kepala sekolah secara pribadi. Setelah itu, malamnya Yuexi pun pulang. Dia ternyata seorang profesor. Dia duduk di sebelahku. Lalu dia sadar kalau Monan mengikutinya. Kenapa dia mengikutiku? Apa yang harus kulakukan? Dia mengikutiku sampai apartemen. Monan, ini masih area sekolah. Jangan. Hah? Ini kamarku. Kamarmu di sebelah. Aduh, kenapa semua ini terjadi pada aku? Lalu di lapangan Universitas Yenching diadakan pelatihan militer. Seseorang berkata, pelatihan militer adalah kelas pertama bagi mahasiswa baru dan aku merasa ini sangat penting. Monan hanya menonton di atas. Loh, di mana Xuanyin? Oh, itu dia. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Xuanyin dengan tampilan seperti ini. Oh, Monan? Yutong melihat ke atas. Temannya Yutong berkata, kau terus melihat pria tampan di atas sana. Apakah dia pacarmu? Gak heran kau menolak Chu Huan. Yutong membalas, bukan, kita hanya satu sekolah yang sama sebelumnya. Pria berambut abu-abu ini berbisik ke pria berambut coklat. Dia berkata, saudara Huan, anak di atas pacar Lin Yutong. Dia hanyalah orang miskin, aku gak peduli tentang itu. Tiba-tiba, Mo Chenren, itu benar-benar kau. Ini benar-benar kebetulan. Untuk apa kau di sini? Ternyata itu adalah instruktur Qingluan. Instruktur Qingluan, sungguh kebetulan. Apa kau datang ke sini karena perjalanan khusus? Hah? Bagaimana mungkin? Aku tahu bahwa Mo Chenren berada di Yanqing dan datang berkunjung ke sini secara khusus. Monan memberikan pil yang dijanjikan. Ini pilmu, lihatlah Mo Chenren, kau sangat luar biasa. BTW, apakah Mo Chenren tahu di Universitas Yenching ada beberapa master? Benarkah? Prajurit yang di kiri berkata, apa sebenarnya latar belakang anak ini? Dia bahkan berbicara dengan instruktur besar. Yang di kanan berkata, jika melihat yang terjadi sekarang, latar belakangnya tentu tidak sederhana. Oh, apa itu dia? Lalu setelah latihan militer, kita berpindah ke gimnasium Universitas Peicing. Seseorang berkata, apa kau udah mendengarnya? Yang Qingse akan datang ke pesta tahun baru. Seorang lagi menambahkan, bintang-bintang besar lain juga datang untuk menyambut tahun baru. Hao Po berkata, saudara keempat, kau benar-benar diberkati kali ini. Kau bisa melihat penampilan Qingse. Menang berkata, aku menantikannya. Di kerumunan, seseorang berkata, semua mahasiswa baru bisa masuk dengan ID. ID itu kartu tanda pengenal. Siapapun yang berani bermain-main akan menerima kerugian. Lalu kita melihat orang yang dihajar Monan waktu itu. Dia berkata,
Saudara Feng, itu anaknya. Dia berani mendekati ipar Changqing dan juga menyakiti saudara kita. Oh, jadi itu dia. Mereka menghampiri Monon dan berkata, teman, aku curiga kalian membawa barang-barang berbahaya. Pergi ke sana dan menempellah ke dinding. Kita perlu memeriksa kalian. Wei Hai berkata, apa kau yakin hanya ingin memeriksa aja? Youli berkata, ada begitu banyak orang di sini. Kenapa kau hanya memeriksa kami? Bagaimana bisa kalian serikat mahasiswa berlaku tidak adil? Aku tidak adil. Beraninya kau menuduhku. Percaya atau enggak, aku bisa memastikan kalian semua dikeluarkan. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Cepat lakukan. Sekarang juga. Gimana kalau aku nggak mau? Wei Hai berkata, semuanya. Apa kalian pernah melihat bagaimana mereka menggertak orang? Sangat gak masuk akal untuk membuat masalah. Youli berkata, ayahku adalah bos transportasi Fang. Jika kau menyentuh saudaraku, aku gak akan membuatmu merasa lebih baik. Ternyata kau tua muda transportasi Fang. Apa kau tahu bahwa keluargaku akan bergabung dengan keluarga Chow untuk memasuki industri transportasi? Menurutku, masa jaya keluarga Fang udah berakhir. Pamanku adalah kepala departemen. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Berlutut kau sekarang. Monan berkata, baiklah saudara-saudaraku, aku yang akan mengurusnya. Kau menyerah. Monan maju dan langsung menampar orang itu. Monan, kau berani menamparku? Tunggu aja, akan kubuat kau dikeluarkan. Lalu Monan menamparnya lagi. Saudara Feng, kau menggunakan otoritas untuk mengancam siswa lain. Ini adalah pelajaran untukmu. Kalian yang lain, mau coba juga? Hei, ayo cepat, bawa saudara Feng ke rumah sakit universitas. Saat di dalam, wow, saudara Monan. Monan mulai terkenal guys. Yang Qingse. Dalam hati Monan, Suanyin harusnya ada di dekat sini. Oh itu, ketemu Suanyin jalan di panggung. Tapi di panggung, ada yang mengikutinya. Orang itu, kenapa dia mengikuti Suanyin? Suanyin sedang menelpon. Yang, apa yang ingin kau katakan? Aku tidak akan menghadiri perjamuan karena itu diundang oleh keluarga Ye. Kau bukankah biasanya selalu seperti ini? Lalu Monan menghampirinya. Dia berkata, kenapa kau mengikutinya? Orang itu menyerang, tapi Monan menahannya. Dan Monan menyerang balik. Orang itu pun ditahan ke tanah. Katakan, siapa kau? Dan siapa yang mengirimmu ke sini? Lalu orang itu menembakkan sesuatu dari mulutnya. Tapi dengan mudah Monan menghempaskannya. Lalu dia dilempar ke tembok. Temboknya sampai hancur. Lalu tiba-tiba ada granat yang masuk ke dalam ruangan Suanyin. Tapi granat itu ditangkap. Ternyata yang menangkap itu Monan. Orang ini terlihat familiar. Apa itu dia? Suanyin, apa kau baik-baik aja? Hah, bagaimana bisa itu Monan? Monan berkata, tidak apa-apa. Ini hanya mainan granat yang dilempar oleh beberapa teman. Lalu kenapa kau ada di kamar mandi wanita? Aku barusan lewat dan aku masuk ketika aku mendengar teriakanmu. Kalau begitu, cepatlah pergi. Ini akan buruk jika ada yang melihat. Baiklah, kalau kau baik-baik aja. Monan pun keluar. Saat di luar, orangnya udah kabur. Apakah pria itu lari? Lalu saat Monan jalan, dia merasa ada orang di sana. Saat dia ke sana, Cuhui, kau lagi? Saudaraku, jangan salah paham. Aku tidak... Saudaraku, kameraku. Saat Monan melihat, dia melihat orang yang Monan lawan tadi. Dalam hati Monan, beruntungnya dia memotret orang ini. Jadi aku bisa memerintahkan daftar rahasia untuk mencari informasi orang ini. Kirimkan foto ini pada aku nanti. Baiklah saudaraku. Lalu Monan sadar ada luka di tangannya. Saudaraku, tamu berdarah. Monan berkata, jika kau mengambil fotoku lagi, percaya atau enggak, kepalamu yang akan berdarah. Maaf. Refleks, kebiasaan, profesional. Lalu Monan kembali ke stadion. Qingse lagi tampil ceritanya. Lalu setelah itu mereka makan. Hao Po berkata, hari ini sangat luar biasa. Aku bisa mendengarkan konser Dewiku secara gratis. Wei Hai berkata, yang terpenting adalah kita masih kuliah di universitas yang sama dengan seorang Dewi. Hao Po berkata, bagaimana perasaanmu setelah mendengar Dewi bernyanyi? Apa kau tergerak? Monan merespon, hari ini dia bernyanyi dengan sangat baik. Tapi aku telah mendengar yang lebih baik sebelumnya. Saudara Monan, di mana kau mendengar yang lebih baik? Ini konser langsung. Aku kenal Yang Qingse. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Jika kau mengenalnya, perkenalkan aku padanya. Aku ingin minta foto dengannya. Tentu, aku udah bilang padanya. Dia mungkin akan segera datang. Lalu tiba-tiba, ayo coba tebak siapa aku. Hah? Yang Qingse? Lalu mereka berempat pun foto. Yang tiga berdiri. Yoli pose boker. WC duduk lagi. Hei, biar kulihat. Qingse berkata, bagaimana kabarmu? Teman sekamarmu sepertinya sangat antusias. Monan berkata, mereka adalah sekumpulan harta yang hidup. Lalu Yutong bersama orang yang bisik-bisik tadi saat latihan militer. Mereka bertiga datang ke tempat yang sama. Yutong berkata, saudara Yun, ini waktu yang tepat untuk merayakanmu menjadi kandidat tim khusus. Yang rambut coklat berkata, saudara Yun, apakah menurutmu itu bidang besar Yang Qingse? Sepertinya iya. Yutong berkata, Yang Qingse dan aku adalah teman sekelas di sekolah sebelumnya. Bagaimana jika aku mengajakmu untuk saling mengenal? Saudara Yun berkata, karena kalian teman, maka tidak apa-apa untuk saling mengenal. Yutong menyapa, hai Qingse, hai Monan, dan juga yang ada di sana. Yutong merespon, Yutong,
Udah lama sejak aku melihatmu. Cingse, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ini adalah Chow Ching Yun, junior, senior, dan wakil ketua taekwondo. Dan sekarang menjadi anggota tim khusus. Ching Yun menghampiri Cingse dan berkata, senang bertemu denganmu. Yutong agak terlalu melebihkan. Aku hanya kandidat. Yutong menghampiri Monan dan berkata, BTW Monan, kau melukai si Ma Feng hari ini. Nanti Chow Ching Yun akan minum bersama dan biarkan dia membantumu. Buset, Monan masih direndahin. Bukannya Yutong udah tahu ya kalau Monan itu kan Mo Chen Ren. Monan langsung pergi. Gak butuh. Monan, kau. Cingse, ayo pergi. Oke, saudara Monan. Ya, nggak apa-apa. Aku hanya ingin memanggilmu. Oh iya, aku dengar kau datang ke sini untuk menemui seseorang. Dia pasti sangat baik. Iya, namanya Mu Xuanyin. Monan berkata, jangan membahas masalah ini. Aku akan mengantarmu pulang. Gak perlu, aku akan kembali sendiri. Jika seseorang memfoto kita berjalan di tengah malam, para reporter akan datang mengganggumu. Oh iya, BTW lain kali kenalkan aku padanya. Cingse pun pergi. Lalu setelah itu ada yang menelpon Monan. Apakah identitas orang yang telah menyerang Xuanyin udah ditemukan? Orang yang ditelepon menjawab, sudah ditemukan. Total 88 orang. Mereka semua telah menentukan lokasi mereka. Sangat bagus. Kumpulkan semua orang sekarang dan mulailah bertindak dalam 1 jam. Lalu beberapa orang datang menghampiri Monan. Si rambut hijau berkata, melapor kepada pemimpin. Semua pembunuh sudah berkumpul. Apakah semua penyelidikannya udah jelas? Iya. Total ada 4 target. Orang-orang kita sudah ada di posisi siap bertindak. Satu-satunya tempat yang rumit adalah Aula Changyong. Aula Changyong. Benar, harusnya ada 2-3 master di ranah pil dalam. Basis kultivasi spesifiknya masih belum jelas. Jika Anda memberi saya 3 hari lagi, saya pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Tidak perlu, kita bergerak sekarang. Saat kalian menemukan target, bunuh tanpa ampun. Baik, lalu mereka bersiap-siap. Monan berkata, pilih 6 orang dan masuk bersamaku. Yang lainnya tetap berjaga di depan. Aku nggak ingin membiarkan siapapun melarikan diri. Baik, semua bergerak. Ingat, jangan biarkan ada satupun yang masih hidup. Lalu mereka pun langsung masuk. Maju! Hah? Pemimpin udah di lantai 2. Serangan! Ada serangan musuh! Lalu seseorang muncul. Siapa yang cukup berani membuat masalah di aula Changyongku? Dalam si rambut hijau, pedang Chi tingkat 7. Dia pun langsung maju. Apa hanya trik kecil ini yang kau punya? Dia maju dengan tangan kosong. Tapi tiba-tiba dia memegang pedang dan langsung menusuk orang itu. Semuanya menyebar dan lindungi pemimpin. Baik, Monan menghajar semuanya sampai dia sampai ke atap. Di atap, ternyata ada yang lari menggunakan helikopter. Jangan pernah berpikir kau bisa lari. Si rambut hijau berkata di walkie-talkie. Ye Ying, tembak jatuh helikopternya. Diterima. Dia pun mulai menembaki helikopternya. Berita buruk, target di luar jangkauan penembak jitu. Lalu Monan mengambil sebuah tombak yang dipakai ayahnya Chi Hong atau Chai Hong. Saatnya kau jatuh. Lalu Monan melemparnya dan berhasil mengenai helikopternya. Helikopternya langsung meledak. Monan berkata, bersihkan sisanya segera, jangan meninggalkan jejak. Baik, lalu Xuanyin bangun. Apakah barusan itu mimpi? Ada apa Xuanyin? Apa kau mimpi buruk? Enggak apa-apa. Temannya Cingse masuk ke kamarnya dan berkata, atau karena kau baru aja tiba di asrama dan sekarang kau merindukan rumah? Xuanyin merespon, tidak. Aku hanya tidak bisa tidur. Aku punya obat untuk insomnia. Aku biasanya memeriksa posting media saat malam hari untuk memastikannya berfungsi dengan baik. Lihat, yang Cingse ini sangat cantik dibandingkan denganmu. Sini, biar ku lihat. Hah? Ini adalah siapa orang di foto ini? Kenapa dia punya gelang seperti itu? Apa dia saudara pengintai itu? Oh, dibilang itu bukan dia. Dia nggak sengaja memotretnya. Dalam hati Xuanyin ada darah di sana. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Lalu kita ke keesokan harinya di asrama guru Universitas Yenching. Kita melihat si rambut ungu. Yuexi, apa kau udah bangun? Aku membelikanmu sarapan. Lalu Monan muncul. Jadi kau mau mencari masalah? Bukankah ini kamar guru Tao? Kenapa kau di sini? Dasar jalang. Aku sangat tergila-gila padanya. Tapi dia benar-benar bercinta denganmu. Oi, lihat tuh pakai mata. Lihat dengan jelas. Jelas-jelas ini kamarku. Dan kamarnya ada di sebelah sana. Luen Chang, Yuexi, kau tinggal di sini. Pergi dari sini dan jangan pernah muncul lagi. Yuexi, kita berpindah ke halaman universitas. Mu Xuanyin mencari fotografer yang mengambil foto itu dan Xuanyin menunjukkan fotonya. Xuanyin berkata, kau adalah orang yang mengambil foto ini. Apa kau bisa memberitahu siapa orang di dalam foto ini? Itu aku bisa memberitahumu, tapi kau nggak boleh mengatakan bahwa aku memberitahukannya. Xuanyin setuju. Oke, aku nggak akan pernah mengatakannya. Dia adalah profesor kaligrafi kami dan kemungkinan dia ada di kelas seni lukis Tiongkok. Profesor kaligrafi. Lalu kita pergi ke ruang kelas ekstra gedung lukisan Cina Universitas Yenching. Seseorang berkata, saudara muda, apa kau baru di sini? Ini tempat duduk khusus untukku. Apa kau tidak tahu? Terus, kau nggak takut padaku? Karena kau sedikit tampan, aku akan melupakannya. Namaku Wang Chaochun. Bagaimana denganmu? Namaku Monan. Monan, nama yang bagus. Bagaimana kalau aku memberimu tugas nanti? Tugas? Sangat sederhana. Aku dengar
ada profesor tampan. Jika dia nggak tampan, kau harus bilang aku sedang sakit nanti. Setelah itu, aku akan mengirimmu ke dokter dan bolos dari kelas. Gimana? Apa kau setuju? Lalu Monan berdiri dan dia berdiri ke depan. Monan berkata, perhatian semuanya, namaku adalah Monan. Aku profesor kaligrafi baru kalian. Mulai sekarang, aku mengajari kalian di kelas kaligrafi semester ini. Hah? Profesor? Lalu Suanyin melihat Monan. Monan profesor kaligrafi. Lalu Suanyin menunggu di luar gedung lukisan Cina. Dalam hati Suanyin, dia adalah seorang kaligrafi dan dia memiliki gelang yang sama denganku. Suanyin, apa kau di sini untuk menungguku keluar dari kelas? Tidak. Aku hanya ingin mengkonfirmasi satu hal. Apa itu? Apa ini kau? Iya, tentu saja itu aku. Apa tanganmu terluka karena granat itu? Bukankah kau bilang itu hanya mainan? Bagaimana bisa kau terluka? Bukan hal besar. Ini hanya sedikit goresan. Apa yang kau pegang itu untukku? Kebetulan, luka aku sakit begitu aku menyentuhnya. Tolong bantu aku memasang perban plaster. Aduh, sepertinya luka aku terbuka lagi. Oke. Aku akan membantumu menempelkannya. Tangannya Monan pun ditempel plaster. Monan, lalu tiba-tiba ada si Mafeng bersama segerombolan orang dari taekwondo. Akhirnya aku menemukanmu. Kau lagi, si Mafeng. Suanyin, kau pergilah ke kelas dulu. Baiklah, tapi hati-hati. Bunuh dia! Mereka semua pun maju. Aduh, tidak! Tolong, hentikan! Oh, aku tahu siapa kau. Siapa aku? Kau pasti muridnya kan? Murid. Kau pandai bela diri dan kau punya gelang yang sama denganku. Kau pasti dikirim olehnya untuk melindungiku kan? Hah? Apa yang kau? Monan, jawab aku. Kenapa gurumu gak datang menemuiku? Dia bukan orang tua kan? Jangan khawatir, dia bukan orang tua. Hanya saja rambutnya emang putih. Dia diam-diam akan melindungimu. Baiklah, lupakan itu. Kali ini kau akan mendapat masalah. Lalu Monan dipanggil ke kantor. Monan, sebagai profesor yang ditunjuk secara khusus, kau benar-benar berani memukul siswa. Sepertinya kau tidak ingin menjadi bagian dari Universitas Yenching. Kau juga berani memukuli keponakan Direktur Sima. Kau tinggal menunggu untuk diusir. Lalu Monan menghampiri kepala sekolah Tang. Kepala sekolah Tang, Monan, kau di sini. Apa kau tahu kenapa aku memanggilmu hari ini? Monan menjawab, mungkin aku tahu apa yang akan Anda lakukan dengan mereka. Mereka berani memukul seorang profesor. Monan, itu nggak masuk akal. Kau pikir aku nggak tahu? Kau memukuli keponakanku. Dan ada lebih dari 30 siswa taekwondo di rumah sakit sekolah. Tapi kau terlihat gak menyesal sama sekali. Bagaimana menurut Direktur Sima menyikapi hal ini? Pendapatku, pemberhentian atau pemberian kompensasi, terutama untuk mengganti biaya menyelamatkan keponakanku. Aku harus membeli pil di Tanhui. Jadi kau harus membayar 1 juta. Dalam hati Monan, ternyata si Mafeng udah meminum pil itu. Gak heran dia sembuh begitu cepat. Aku punya uang. Tapi apa kau berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan setelah kau mengeluarkanku dari universitas? Aku membiarkan kamu tetap hidup hari ini. Tapi lain kali mungkin tidak. Kepala sekolah Tang, kalau kau gak bisa membantuku menangani hal seperti ini, maka aku akan sangat kecewa dengan Anda dan juga Universitas Yenching. Profesor Mo, jangan marah. Jangan sampai ini terjadi lagi. Lalu Monan pun pergi. Dan ternyata ada UXC di sana. Monan, bagaimana? Apa yang dikatakan kepala sekolah Tang? Monan merespon, dia nggak mengatakan apa-apa. Monan, jangan takut. Aku akan menjelaskannya kepada kepala sekolah. Pasti ada seseorang yang bersembunyi di balik insiden pemukulanmu. Oh, apa itu? Apa kau menganggapku bodoh? Bagaimana mungkin 30 siswa taekwondo bisa pergi ke gedung kaligrafi tanpa alasan? Aku harus mengingatkan kepala sekolah untuk tidak mendengarkan kata-kata sepihak dari si Mafeng. Tapi Monan menariknya. Monan berkata, baiklah, kepala sekolah juga nggak bodoh. Apa kau pikir dia nggak tahu? Lalu Monan mendapat SMS dari Pi Anhua, tim khusus Huaxia. SMS-nya berkata, Ketua Monan, 88 orang semua udah kami bunuh dengan tuntas. Monan membalas, baiklah, sekarang aku telah mengurangi tindakanku akhir-akhir ini dan aku telah menyembunyikan keberadaanku. Dalam hati Monan, pembunuhan 88 orang sepertinya menimbulkan banyak kekacauan. Lalu Monan ditelepon oleh Ye Liuli. Tuan Mo, kau udah lama gak menghubungiku. Kau gak melupakanku kan? Presiden Ye, ada apa kau menelponku? Lihatlah apa yang kau katakan. Apa ada yang salah jika aku mencarimu? Aku kebetulan ada di universitasmu. Aku ingin bertemu dan mengobrol. Tuan Mo, aku ada di taman universitas sekarang. Monan berkata, oke, aku akan ke sana. Presiden Ye, Tuan Mo, sepertinya kau tambah tampan aja sejak kita bertemu. Apa yang terjadi? Apakah kau punya pacar? Monan menjawab, aku punya seseorang yang aku suka, tapi aku belum mengungkapkannya. Ye Liuli berkata, garis mana yang berhasil memikat hati tuanmu kita? Ini akan membuat adikku iri. Monan berkata, ini keberuntunganku. BTW, apa yang bisa kulakukan untukmu? Ye Liuli menjawab, ada sebidang tanah yang aku inginkan. Apa kau tertarik bekerja sama untuk mendapatkannya? Seorang presiden Ye Liuli gak bisa mendapatkan sebidang tanah. Ye Liuli merespon, jika semudah itu, aku nggak perlu sampai jauh-jauh ke sini sendiri. Bagaimana? Pikirkanlah, ada pertemuan kecil di rumahku hari ini. Bagaimana kalau kau ikut pergi bersama? Ternyata di dalam ada Suanyin. Suanyin? Oh, jadi kalian saling kenal. Monan berkata, cepat, nggak buruk untuk menghadiri pesta.
jika tidak ada yang dilakukan. Mereka pun sampai. Ye Liuli berkata, pesta malam ini adalah pesta pribadi, jadi jangan sungkan dan anggap seperti di rumah sendiri. Lalu Monan melihat ada banyak orang. Dalam hati Monan, ada begitu banyak orang di sini. Sepertinya pesta malam ini nggak akan sepi. Seseorang berkata, presidennya kembali dan Muswanyin juga ada di sini, seperti yang diharapkan. Terus siapa laki-laki itu? Tidak tahu. Dalam hati orang yang di kanan, kalau nggak salah dari keluarga Chow dia. Kalau nggak salah Chow Kwang. Dalam hati Chow Kwang, orang ini juga ada di sini. Akan ada pertunjukan bagus malam ini. Dan di sini kita melihat Mu Yanyan dan juga Mu Lingheng. Orang itu Lingheng menahan. Jangan impulsif. Ini adalah rumah Ye Liuli. Saat Ye Liuli masuk, dia disambut. Orang itu berkata, Presiden Ye, ini merupakan pesta yang luar biasa. Semuanya nggak perlu sungkan. Ini hanyalah pertemuan kecil. Semua orang silakan duduk. Kau Monan kan? Kita bertemu lagi. Hah? Siapa kau? Chow Kwang berkata, sangat bagus. Aku suka sikapmu dan ini menyenangkan. Dalam hati Chow Kwang, sekarang semua kursi udah penuh. Apa kau nggak tahu malu? Kau mau berdiri? Dalam hati Ye Liuli, kenapa nggak ada kursi? Aku ingat seharusnya cukup. Siapa orang ini? Karena nggak ada kursi untuknya, jangan keras kepala. Kau nggak cocok untuk acara seperti ini. Kami semua yang duduk di sini adalah keluarga terkenal. Kau hanyalah seorang anak dari kota kecil dan kau ingin duduk juga. Hei, cepat dan siapkan kursi untuknya. Baik, Suanyin berkata, duduklah di sampingku. Dengan senang hati, aku tidak menolak. Monan pun duduk di sebelahnya. Kemudian, perjamuan malam ini secara resmi dimulai. Semua elit muda Universitas Yenching. Setiap orang harus membangun hubungan yang baik satu sama lain. Dengan begitu, mereka akan berdiri kokoh di Yenching di masa depan. Bersulang, teman Yutong yang di kiri berkata, Shiyun, karena kau di militer, kau harus menjaga kami di masa depan. Qingyin merespon, kita semua teman. Aku hanyalah pewaris kecil. Aku akan bergantung pada semua orang di masa depan. Bersulang. Sebagai tim khusus, Qingyin sangat rendah hati. BTW, berbicara tentang pasukan khusus, kemarin pasukan khusus menerima berita bahwa ada organisasi misterius di Yanqing dan ada 87 orang mati. Semuanya dibunuh pada hari yang sama. Dalam hati Monan, 87 orang. Bukankah tim khusus bilang 88? Kemungkinan yang paling masuk akal saat ini yang melakukannya adalah daftar rahasia. Daftar rahasia. Daftar rahasia emang memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi di seluruh Yanqing juga ada yang bisa melakukannya. Setidaknya ada 4 keluarga besar. Keluarga Chow, Tang, Mu, dan keluarga Ye, lalu tim khusus, dan juga Xiao Qianque. Saudara Liuli, aku tidak tahu jika 4 keluarga besar, tapi pasukan khusus mewakili keadilan Tiongkok, dan mereka nggak punya alasan untuk melakukannya. Meskipun keluarga Chow kami memiliki kekuatan ini, kami nggak akan pernah melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat. Aku tidak berpikir ada keuntungan melakukan hal semacam ini. Meski itu daftar rahasia, siapa yang memiliki uang sebesar itu untuk membunuh lebih dari 80 orang sekaligus? Mereka baru aja mengganti pemimpin mereka menjadi tidak sejahat dulu. Ini jelas bukan mereka. Mu Yanyan berkata, Profesor Mo, kami telah mengatakan begitu banyak hal. Kenapa kami tidak mendengar pendapatmu? Apakah Anda nggak menyukai pembicaraan semacam ini? Monan membalas, kau nggak pantas mendengar pendapatku. Monan, aku telah bersabar untuk waktu yang lama. Kau pikir aku nggak bisa menghancurkanmu? Walaupun identitasmu profesor, kau tidak layak. Biarkan patriark keluargamu datang ke sini dan berbicara denganku. Oke, tenang semuanya. Kalian semua adalah tamuku di sini. Tolong jangan permalukan aku. Semuanya. Kebetulan aku punya beberapa hal baru untuk dilihat semua orang. Silahkan ikuti aku ke lobi. Ayo pergi ke lobi. Monan berkata, apa kau juga ingin pergi ke sana juga? Aku akan menemanimu. Suanyin berkata, tidak. Bibi Liuli memintaku untuk menunggunya di sini karena aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Dalam hati Monan, ada aura kultivator yang kuat di halaman belakang. Sepertinya seseorang sedang menungguku di halaman belakang. Monan pun langsung pergi dan dia berkata, kalau begitu, tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Monan pun langsung ke halaman belakang. Di halaman belakang, ada seorang biksu yang sedang mengambang di atas air. Monan berkata, sepertinya kau udah lama menunggu. Lalu tiba-tiba Chow Kwang muncul. Itu benar. Siapa sangka kau benar-benar berani datang untuk mati. Cepat lakukan! Bunuh dia! Dan ternyata ada banyak sekali kultivator. Semua orang lompat ke Monan. Tapi satu orang langsung dihajar dan langsung tumbang. Akhirnya, mereka semua nggak jadi maju dan muncul si botak membawa kapak. Sepertinya tidak sia-sia aku ikut hari ini. Di belakang Monan juga ada Pak Tua. Jangan melakukannya. Kepalanya adalah milikku. Orang tua ini kekurangan uang baru-baru ini. Mati nanti atau mati lebih awal, dalam beberapa menit nggak ada bedanya. Majulah kalian semua sekaligus. Nah, jangan terlalu arogan. Matilah karena kapakku. Lalu dengan mudah kapaknya dihempaskan menggunakan tangan Monan. Lalu Monan langsung menyerang orang itu. Orang itu pun tumbang. Si biksu masih diam aja. Mereka bukan lawanku. Kau adalah yang terkuat di antara mereka. Majulah. Jangan buang-buang waktuku. Sungguh omong kosong. Aku harus membunuh anak ini hari ini. Sialan. Cepat. Gunakan pil darah kalian dan bunuh dia sekarang. Dan mereka semua memakan pil darah yang dibuat oleh Monan. Semuanya, serang dia.
Hurra, 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 hurra. Sekumpulan semut. Dengan satu gerakan, mereka semua dihempaskan. Sekarang giliranmu, Amitabha, sang dermawan. Biksu malang ini akan membebaskanmu. Lalu si biksu itu menggunakan gelang yang tadi di lehernya sebagai sebuah senjata. Dan itu tiba-tiba menjadi besar. Menderitalah. Serangga kecil. Penghakiman Buddha. Kalung itu tiba-tiba bersinar. Ye Liuli berkata, Suanyin, apa pendapatmu tentang Monan? Bagaimana bisa kau mengenalnya? Aku... Hah, suara apa itu? Sepertinya dari halaman belakang. Halaman belakang? Monan sebelumnya pergi ke halaman belakang. Hei, jangan ke sana, itu berbahaya. Suanyin langsung ke belakang. Monan, kau di mana? Saat di luar, Ye Liuli melihat Cao Kuang. Cao Kuang bajingan, ini pasti ulahmu kan? Katakan, di mana Monan? Lalu si biksu itu akhirnya keluar dari air dalam posisi Monan terikat. Jadi itu kau. Pantas aku merasa pernah melihatmu. Gelang tasbih Ye Chuan ini sebelumnya juga berasal darimu. Hahaha. Jadi kau mengenalku. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke barat secepatnya. Orang-orang yang sulit untuk dimanipulasi itu sama seperti kera. Jadi mereka harus dikendalikan dengan beberapa metode. Kalungnya mengikat Monan semakin kuat. Monan, hati-hati. Tapi gue baru sadar kok tiba-tiba Suanyin kayak peduli banget ya sama Monan. Bukannya dia tahu ya kalau Monan itu kan yang dia katain mesum itu loh. Ya udahlah, lanjut. Si biksu berkata, aku akan segera mengirimmu ke isekai. Tapi dengan mudah, Monan melepaskannya. Hahaha. Apa kau pikir akan semudah itu? Ini adalah jalan yang jahat. Itu adalah jalan yang benar. Ada tindakan. Ini dunia. Ini nirvana. Gue gak ngerti maksudnya, but oke. Dan bola-bola itu ternyata tidak rusak. Dan bola-bola itu mulai menyerang Monan. Dan semuanya pergi ke arah Monan. Mati kau! Menyembunyikan kekuatannya yang gak terukur dan bebas berarti membebaskan semua makhluk. Matilah! Dalam hati Monan, alat permurnian darah semacam ini benar-benar luar biasa. Monan be like, chill aja bro. Si botak melanjutkan, bukankah ini yang kau inginkan? Kau berani menentangku. Kau akan mati di sini hari ini. Oh gitu. Lalu Monan mulai membekukan tangannya. Gak cuma tangan, tapi dia juga membekukan lantainya dan juga bola-bolanya. Bajingan! Beraninya kau mencoba menghancurkan senjata ajaibku. Dan ternyata senjatanya belum rusak. Muncul api dari sana dan esnya mulai meleleh. Buddha, dengan belas kasihmu, bakarlah orang jahat ini. Biksu iblis sialan. Saudari Liu, bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi apiku yang membara ini. Suanyin, Suanyin, mundur. Kau cari mati. 12 keajaiban. Ombak penghancur gunung. Lalu muncul ombak yang sangat besar. Nggak sebesaran 2004. Enggak. Bercanda, jangan marah ya. Cuma jokes. Lalu air itu mulai kemana-mana. 12 keajaiban. Membekulah. Lalu semua air itu dibuat membeku oleh Monan dan apinya pun berhenti. Matilah kau binatang kecil. Tapi dengan mudah Monan menyerang biksu itu dan dia pun sampai terpental jauh. Kau, kemampuan macam apa itu? Kemampuan ini adalah kemampuan untuk membunuhmu. Lalu si biksu itu menyerang Monan. Dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Trik murahan. Monan berhasil menghindarinya, tapi biksu itu mencoba kabur. Bukan kabur, tapi dia menyerang ke arah Suanyin. Kalau kau berani menyerangnya, kau cari mati. Monan langsung berubah ke mode rambut putih dan dia langsung lompat. Dia pergi ke biksu itu dan biksu itu langsung dihantam kepalanya ke es. Lalu Suanyin melihat itu baru sadar. Kau ternyata. Suanyin langsung pingsan. Suanyin, tubuh dinginnya kambuh. Ye Liuli berkata, aku akan segera memanggil dokter. Monan merespon, percuma aja. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Cao Kuang berani mencoba membunuhku di tempatmu. Itu berarti dia akan menyalahkanmu jika itu berhasil. Manik-manik ini persis dengan yang dipakai Ye Huan terakhir kali. Kau harus mengambilnya dan bertanya padanya dulu. Aku akan menyelamatkan Suanyin. Kau akan menangani masalah di luar. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Suanyin, kau harus bertahan. Aku akan segera menemukan 2 ramuan yang tersisa. Lalu tiba-tiba, bagaimana bisa? Cucuku pingsan tanpa alasan. Penatuamu, Anda boleh masuk dan melihatnya. Ternyata itu adalah kakeknya Suanyin dan dia melihat Monan. Mo Cendren, kau lagi? Monan berkata, sebagai kakeknya, seperti inikah caramu melindunginya? Kakeknya berkata, diamlah. Itu gak ada hubungannya denganmu. Monan merespon, bukan urusanku. Dia memiliki tubuh yin dingin sekarang. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Jangan sembarangan coba mengobatinya. Tunggu aku kembali. Kenapa kau menyelamatkan Suanyin 2 kali? Apa tujuanmu? Monan menjawab, aku ingin dia menjadi wanitaku. Bos Chiangnan kecil, bagaimana bisa kau layak untuk cucuku tanpa latar belakang keluarga? Oh, latar belakang. Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat 4 keluarga besar Yancing berlutut di bawah kakiku. Lalu Monan sedang menelpon. Pianhua, apa kau yakin ada 88 orang sebelumnya yang telah terbunuh? Saya yakin ada 88 orang. Karena yang terakhir saya bunuh dengan tangan saya sendiri. Dalam hati Monan, dari mana datangnya berita tentang 87 mayat tim khusus?
Siapa yang salah? Pianhua berkata, BTW, ketua, saya punya berita tentang tanduk unicorn yang Anda mintai kami untuk temukan. Saya mendengar bahwa hadiah pertama perjamuan Cingteng tahun ini adalah tanduk unicorn. Oke, aku mengerti. Bagus sekali. Bahan obat akhirnya ditemukan. Langkah selanjutnya adalah memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan mayat. Lalu Monan pergi ke TKP atau tempat kejadian perkara. Saat di dalam, tiba-tiba lampunya menyala menyorot ke arah Monan. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Aku sudah lama menunggu seseorang. Siapa sangka, ternyata itu kau, Mo Chen-ren. Itu adalah instruktur Qingluan. Instruktur Qingluan, kebetulan sekali kau juga keluar untuk jalan-jalan. Instruktur Qingluan berkata, Mo Chen-ren, ini adalah TKP. Kau nggak boleh ceroboh. Bagaimana menurutmu? Pasukanku nggak buruk kan? Adikku dan aku bertaruh kau akan datang. Dan ternyata emang begitu. Monan berkata, itu pasukan yang bagus. Tapi tidakkah kau harus menyelidiki siapa yang membocorkan rahasia ini kepadaku? Gak perlu khawatir tentang itu. Hanya butuh 5 menit untuk mengetahuinya. Tetapi kau, apa kau ingin mati ditembak atau dihancurkan? Dan apakah ada kata-kata terakhirmu? Sejauh yang ku tahu, kelompok orang ini adalah teroris. Dan mereka semua bukan orang negara ini. Seseorang membereskan mereka untukmu. Bukankah kau harusnya berterima kasih padanya? Qingluan merespon, terima kasih. Mereka emang jahat. Tapi kau nggak punya hak untuk membunuh sama sekali. Monan berkata, aku bisa aja punya hak itu. Itu hanya tergantung pada keputusanmu. Lalu Monan mengeluarkan kartu emasnya. Jadi Mo Chen-ren takut mati? Monan berkata, oh, itu membuatku takut. Kebetulan aku akan pergi ke perjamuan Cingteng untuk membunuh musuh. Aku ingin menggunakan identitas pasukanmu untuk pertemuan itu. Dalam hati Qingluan, entah kenapa, aku merasa seperti di dalam sebuah konspirasi. Monan melanjutkan, jadi kau harus membiarkan aku untuk berpartisipasi di perjamuan Cingteng. Ini adalah syaratku. Apa kau bisa menyetujuinya? Oke, selamat bergabung dengan pasukan khusus. Lalu setelah itu, mereka pergi ke bandara. Monan menelpon seseorang. Bukankah perjamuan Cingteng itu ada di Anqing? Kenapa naik pesawat? Yang ditelepon berkata, siapa bilang itu di Anqing? Di pesawat, ternyata Qingluan sudah menunggu. Masuklah, kami udah menunggumu. Ternyata teleponan sama Qingluan deh guys. Saat di dalam, ternyata semua prajurit di sana. Qingluan berkata, duduklah di sana. Aku punya hal lain yang harus aku lakukan. Aku akan pergi dulu. Oke. Monan berkata, halo, salam kenal. Namaku Monan. Halo, namaku Su Hanlu. Monan berkata, bolehkah aku bertanya kemana kita akan pergi? Su Hanlu menjawab, kau nggak tahu? Kami sedang menuju Himalaya. Seseorang berbisik, menurutku anak ini nggak tahu apa-apa. Yang di kiri berkata, bergabung tanpa memakai seragam tim. Tunggu aja untuk dipukuli oleh tim khusus. Menarik. Lalu setelah itu, tim musim panas datang. Semuanya langsung berdiri. Seseorang berkata, tim musim panas, ini adalah pendatang baru yang jahil. Aku langsung. Lalu Monan melihat ke belakang. Hah? Monan, kenapa kau di sini? Ternyata itu adalah Nonasha. Dia langsung memeluk Monan. Melihat itu, semuanya kaget. Nonasha berkata, apa kau bergabung dengan tim khusus? Ini hebat. Seseorang berkata, kau terkejut kan? Iya sama. Dewi pasukan kita jatuh ke pelukan anak baru. Aku pasti bermimpi. Sayangnya, sepertinya Xia Lingxuan akan punya kekasih kali ini. Dalam hati Monan, pantas aja gadis kecil ini begitu bersemangat. Ternyata dia ingin menggunakanku sebagai tameng. Monan berkata, Xia Lingxuan, jangan terlalu bersemangat, cepat lepaskan. Nonasha merespon, tidak, lihat, semua orang sangat senang saat melihatmu. Ayo, aku akan membawamu ke area kelas 1. Jadi itu dia yang selalu dibicarakan Xia. Iya, nggak bisa dipercaya, nggak ada yang bisa dikatakan lagi sekarang. Nonasha berkata, kenapa kau berubah pikiran dan bergabung dengan tim khusus? Monan menjawab, aku di sini untuk menghadiri perjamuan. Pasukan khusus umumnya nggak berpartisipasi dalam perjamuan Cingteng. Hah? Nggak berpartisipasi? Iya, pada dasarnya tugas kita adalah mengamankan perjamuan. Kalau kita berpartisipasi, hasilnya akan kurang memuaskan. Dalam hati Monan, yang kuinginkan adalah tanduk unicorn, hadiah posisi pertama. Jadi aku harus berpartisipasi. Monan, pertama-tama kita akan pergi ke pangkalan sementara untuk beristirahat. Setelah itu, aku akan pergi ke perjamuan Cingteng untuk melihat situasinya. Oke, lalu mereka pun sampai. Saat di sana, ternyata ada kakaknya Nonasha. Seingat Mimin, Xia Lingmei. Nonasha berkata, Saudari Chiang, menurutmu siapa yang kubawa ke sini? Oh, bukankah ini Mo Chen-ren? Bukankah kau bilang kau nggak akan bergabung dengan pasukan khusus? Untuk apa kau di sini? Monan membalas, itu seharusnya nggak ada hubungannya denganmu kan? Nonasha mencoba menengahi. Dia berkata, Saudari, bisakah kau nggak berbicara seperti itu? Kami juga telah menerima pil darinya. Bagaimanapun juga kita, kau sendiri yang mengambil pilnya. Jika tidak, bagaimana kau bisa memiliki identitas kapten? Jika harus membalasnya, kau sendiri yang harus naik ke tempat tidurnya. Itu urusanku. Jangan bicara melibatkanku. Saudari, tunjukkan rasa hormat ketika kau berbicara. Dan kenapa juga aku harus naik ke ranjangnya?
jangan fitnah kami. Adikku sekarang telah menjadi kapten. Kau awalnya mengabaikannya, tapi sekarang ingin membuat hubungan kembali. Apa kau benar Mo Chenren? Kau udah selesai bicara? Ling Mei berkata, kau hanya kandidat untuk bergabung dengan pasukan khusus. Apa kau pikir kalau kau datang ke sini, kau masih bisa mendominasi sebagai Mo Chenren? Aku perintahkan kau sekarang buka pakaian dan celanamu, kemudian berdiri di sini selama 10 jam. Kau pikir kau siapa? Monan, apa kau secara terang-terangan menantang perintah? Cukup, kakak. Berapa umurmu? Apa kau nggak bisa bersikap lebih dewasa? Monan direkomendasikan oleh instruktur Qingluan. Sekarang aku akan membawanya. Kau nggak perlu ikut campur. Monan, ayo pergi. Monan, kau pikir kau bisa bergabung dengan pasukan khusus? Aku nggak akan membiarkannya. Sedangkan Xuan Yin, Monan, jangan pergi. Ternyata selama ini kau selalu ada di sisiku untuk melindungiku. Seharusnya aku udah bisa menebak bahwa itu kau. Bagaimana bisa aku baru tahu sekarang? Xuan Yin, kau udah sadar. Hebat, hebat. Xuan Yin, kau akhirnya sadar. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Kakek, maafkan Xuan Yin karena membuatmu khawatir. Nggak apa-apa. Selama kau sadar. Kakek, di mana Monan? Kenapa dia nggak datang menemuiku? Ketika kau sadar, kau langsung menanyakan tentang orang luar. Dia yang menyebabkanmu begini. Tentu saja dia udah pergi. Enggak, dia nggak mungkin pergi begitu aja. Aku ingat. Dalam hati Xuan Yin, Monan sepertinya mengatakan sesuatu tentang menikahiku atau ingin menjadi wanitanya. Apakah itu mimpi? Kakeknya berkata, apa yang kau lakukan? Sekarang kau harus istirahat. Monan itu profesor. Dia seharusnya ada di kelas sepanjang waktu. Xuan Yin merespon, kalau begitu, aku akan pergi ke universitas. Kakek lihat kan, aku baik-baik aja. Sudah berhari-hari aku nggak masuk kelas. Aku harus segera kembali. Xuan Yin pun langsung pergi. Gedung kaligrafi Monan. Seharusnya Monan sekarang sedang mengajar kelas kaligrafi. Lalu ada yang sedang mengajar. Kaligrafi adalah perwujudan nilai dan bentuk ekspresi budaya berbasis Tiongkok. Oke, itu aja untuk hari ini. Kelas sudah berakhir. Dalam hati Xuan Yin, aku harus bicara apa ketika aku melihat Monan? Lupakan aja. Lalu saat pintunya terbuka dan si guru keluar, ternyata bukan Monan. Ternyata itu adalah Xiangpo. Xiangpo? Di mana Monan? Oh, ternyata temannya Profesor Monan. Dia mau minta cuti dan aku menggantikannya sekarang. Cuti? Mau pergi kemana Monan? Sedangkan Monan masih ada di tempat militer. Monan berkata, bukankah kau bilang kalau aku bisa bergabung dengan pasukan khusus untuk berpartisipasi dalam kompetisi Ivy Banquet sebagai perwakilan? Qingluan membalas, tapi atasnya menolak permintaanmu untuk berpartisipasi dan aku nggak bisa melakukan apapun. Sebenarnya kau bisa berpartisipasi, tapi instruktur Pantalong bersikeras menentangnya. Apa kau menyinggungnya di suatu tempat? Bentar, Pantalong kan? Aku akan pergi menemuinya. Orang yang di tengah berkata, hei, sepupu, seperti yang diharapkan, anak ini benar-benar datang menemuimu. Monan berkata, apakah kau Pantalong? Kenapa kau tidak setuju aku berpartisipasi? Lancang! Bagaimana bisa kau berbicara dengan instruktur tanpa rasa hormat? Pria sembrono yang keluar dari sumur benar-benar gak mengerti apa-apa. Orang-orang seperti itu sama sekali gak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan khusus kami. Masih berani bertanya? Udah sangat memalukan jika orang sepertimu bergabung dengan pasukan khusus, tapi kau malah ingin berpartisipasi. Qingluan marah. Kau? Tapi Monan menahannya. Aku bisa membantu pasukanmu mendapatkan posisi pertama. Orang yang di kanan berkata, seorang sepertimu membicarakan omong kosong besar tentang posisi pertama. Pantalong berkata, pasukan-pasukan khusus kami udah mencapai semifinal dan gak perlu bertarung lagi. Kami gak butuh posisi pertama. Hari ini, karena aku untuk memberikan wajah instruktur Qingluan, aku gak akan peduli dengan penjahat sepertimu yang membahayakan Tiongkok. Tapi lain kali aku melihatmu, pasukan khusus kami akan menangkapmu. Jangan harap kau bisa lari. Orang yang di kiri berkata, dengan adanya aku di sini, kau bahkan gak akan bisa bergabung dengan pasukan khusus selama hidupmu. Jika kau melihat pasukan khusus kami di masa depan, kau harus mengambil jalan memutar. Ling Mei berkata, keluar. Pasukan khusus bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang sepertimu. Mo Chenren, kau lihat, kau akan menyesalinya. Monan pun pergi. Karena aku meninggalkan pasukan khusus, sekarang bagaimana caraku untuk berpartisipasi dalam perjamuan Qingteng? Pertama-tama, aku harus pergi ke aula perjamuan Qingteng dulu, lalu pikirkan caranya nanti. Dalam hati Monan, setelah datang ke Himalaya lagi, seperti tempat ini masih sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, berhenti, ini perampokan. Haha, ternyata itu adalah Michen. Michen, apa kau masih ingin merampokku? Ketika kau tahu kita saling kenal. Hehe, justru karena kita kenal, aku merampokmu. Apakah kau mengikuti nona muda ke sini secara diam-diam? Monan berkata, Nona Lu lama gak bertemu. Chinsue berkata, bukankah kau bilang kalau kau tidak tertarik? Apa kau kesini ingin menonton kontes seni bela diri? Michen berbisik, Nona,
Kenapa kau berbicara seperti itu? Bukankah kau berbicara tentangnya setiap hari akhir-akhir ini? Sekarang, dia ada di sini. Kalau kau bersikap seperti ini, bagaimana jika dia pergi? Apakah kau akan menangis? Kau aja yang menangis. Kapan aku membicarakannya setiap hari? Itu kau, iya kan? Aku hanya menyebutnya sekali atau 2 kali. Oh ya, BTW, Monan, kau mau pergi kemana? Mona menjawab, aku ingin berpartisipasi dalam perjamuan Cingteng. BTW, apakah keluarga Lumu juga datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan Cingteng? Micen berkata, saudara Monan ternyata datang ke sini untuk berjamuan. Terakhir kali kau menolak kami. Jadi wajar kalau nona muda kami marah. Jinsue berkata, tentu saja. Itu karena saat itu aku harus berpartisipasi untuk seseorang. Tapi sekarang nggak lagi. Jinsue berkata, benarkah? Kalau begitu, kau sendirian sekarang. Kau tidak mewakili siapapun. Iya benar sekali, saudara Monan. Jika sekarang kau tidak mewakili siapapun, kenapa nggak menerima tawaran kami? Bagaimana kalau kau berpartisipasi atas nama keluarga Lu kami? Jika hadiah untuk tempat pertama untukku, aku bersedia mewakili keluarga Lumu. Tapi bukankah perjamuan ini dimulai besok pagi? Apakah keluarga Lumu masih bisa berpartisipasi? Jinsue berkata, besok, salah satu perwakilan dari keluarga Lu kami akan mengalami diare dan tidak bisa berpartisipasi. Setelah itu, aku akan mengusulkanmu untuk menggantikannya. Seorang Monan aja dengernya sampai kaget. Tapi kualifikasi apa yang bisa membuatku mewakili keluarga Lu? Aku tahu, sebagai tunangan aja. Siapa yang tunangan? Micen, kau cari mati. Kau adalah orang asing. Kalau kau ingin berpartisipasi, kau akan berpartisipasi sebagai guruku. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku dan berpartisipasi sebagai gurumu. Selamat, karena telah menjalin hubungan cinta antara guru dan murid. Micen, aku akan menghukummu karena berbicara omong kosong. Nona, aku salah, maafkan aku. Monan nyimak, dia berkata, aku gak menyangka akan berpartisipasi dalam perjamuan Cingteng dengan cara ini. Lalu kita langsung lompat ke tempat kompetisi perjamuan Cingteng. Langsung di hari dimana perjamuannya dimulai. Semua orang berkumpul. Ada sebanyak 64 keluarga yang datang ke sini dari seluruh negeri. Sepertinya perjamuan Cingteng ini gak sederhana. Orang yang di kiri berkata, sayang sekali, wanita muda itu sungguh semakin egois. Dia memilih seorang anak yang gak dikenal untuk mewakili keluarga Lu. Orang yang di kanan menambahkan, apa boleh buat, pemimpinnya hanyalah seorang bocah perempuan. Kau gak melihat dia membuat Lu Cie keluar dengan membuat 3 bungkus obat pencuci perut di makanannya. Sungguh malang. Perwakilan yang rambut hijau berkata, sepertinya kompetisi seni bela diri hari ini tergantung sepenuhnya pada Lutian dan juga Lu Chinli. Jinsue tampak kesal. Monan bertanya, ada apa? Monan, kau harus menghiburku nanti atau secangkir tehku akan sia-sia. Dalam hati Monan, dia diberi minuman teh untuk bersaing. Patria keluarga Lu lainnya sepertinya memiliki pandangan yang buruk terhadapku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Semuanya, namaku Nangong ya. Aku adalah salah satu instruktur dari tim khusus Qinglong. Selamat datang di perjamuan Cingteng. Semua yang hadir di sini adalah sosok yang menarik dan berpengaruh. Kalian semua seharusnya mengerti bahwa ada hidup dan mati di arena pertarungan. Jadi jika ada yang keberatan, katakan sekarang. Nah, karena nggak ada yang keberatan, mari kita mulai. Perhatikan, dari depan setiap keluarga ada 3 lentera. Dan setiap lentera menandakan pemain yang berkualitas. Jika menang, maka akan lanjut ke ronde berikutnya. Jika dikalahkan, lampu akan mati. Sekarang, tolong kirim pemain kalian. Di 2 game pertama, Lutian, Lu Chinli akan maju duluan. Baik Patriark. Berikutnya adalah 2 orang yang dikirim oleh keluarga Lu. Patriark, kami mau menangkan 2 pertandingan. Oke, kerja bagus. Baiklah, untuk game ketiga, anak dengan nama keluargamu akan maju. Bertahanlah selama 10 detik. Buset. Selama 10 detik katanya. Buset bos, itu sampai habis juga dijabanin. Pertarungan dimulai. Lawannya memberi hormat. Dia berkata, Wu Kaike dari ibu kota Tianfu. Siapa nama orang yang akan bertarung denganku? Mona berkata, jangan banyak bacot Jir, skui aja cok. Translatornya nih cok apa sih? Tapi gak apa-apa, menghibur. Ini bagus sekali. Aku ini sebenarnya gak ingin mempermalukanmu, tapi kau yang meminta. Orang itu langsung berubah menjadi Hulk, tapi gak hijau. Yang di kiri berkata, buruk, apakah dia di puncak Huacin? Ya Tuhan. Yang di kanan berkata, ini akan membuat malu keluarga Lu. Aku khawatir dia gak akan bisa bertahan dalam 10 detik. Lalu dia menyerang menggunakan skill Raja Harimau Putih. Tapi Monan seperti biasa ditampar cok. Perwakilan keluarga Lu menang. Tidak buruk, hebat. Orang itu pun terpental keluar arena. Orang yang di kiri berkata,
Harus kukatakan, Nona memiliki visi yang bagus. Yang Dikana menambahkan, kemenangan penuh di babak pertama. Ini akan menjadi keuntungan besar untuk babak selanjutnya. Babak pagi berakhir. Dari 7 keluarga, 3 dari mereka dikalahkan dan keluarga lainnya melaju ke babak selanjutnya. Shinsuke berkata, tampaknya kata-katamu bisa dipercaya. Tehku jadi nggak sia-sia. Mona merespon, baguslah kalau kau senang. Tiba-tiba seseorang berkata, hei, aku dengar seseorang yang ditendang oleh kami telah berlindung di keluarga lu. Aku nggak percaya pada awalnya, tapi tampaknya sekarang itu benar. Keluarga lu sedikit mengecewakanku. Apa nggak ada yang bisa mewakili keluarga lu? Orang itu ditendang keluar oleh pasukan khusus kami, tapi di sini dia diperlakukan seperti harta karun. Instruktur Pan, sulit untuk bisa melihatmu di sini. Kau bilang Monan adalah orang yang nggak diperlukan oleh pasukan khususmu. Ling Mei berkata, itu benar. Kalau tidak, bagaimana bisa dia di sini? Apa mungkin kau nggak tahu apa yang dilakukan orang ini di Jiangnan? Shinsuke membantah. Cukup, pasukan khususmu itu terlalu banyak menipu orang. Sepertinya keluarga lu memiliki seorang putri yang sangat baik. Karena kita nggak diterima di sini, ayo pergi. Patriark keluarga lu berkata, garis kecil itu hanya bercanda. Apa instruktur Pan ingin menikmati secangkir teh spiritual? Aku akan menyiapkannya untukmu. Tidak perlu. Mereka bertiga pun pergi. Orang yang di kiri berkata, kenapa kita nggak mengusir Monan aja? Kita nggak bisa membiarkan orang seperti itu mewakili. Orang yang di kanan merespon, benar, akan menjadi tidak baik jika kita menyinggung masukan. Mengusir Monan? Aku ingin lihat siapa yang berani melakukannya. Kalau kau berani mengatakan hal yang buruk tentang guruku, jangan salahkan aku karena nggak berbelas kasih. Katakan sekali lagi, maka aku pukul kepalamu dengan cangkir teh. Orang yang di kiri berkata, wanita itu sepertinya sangat marah kali ini. Yang di kanan berkata, shh, berhenti bicara. Apa kau mau kena marah? Ini 2 orang apa sih? Gue emosi dengernya. Monan berkata, terima kasih banyak. Itu harus. Setelah pertandingan pertama sebagai pemanasan, selanjutnya adalah kompetisi antara para elit keluarga besar. Tidak banyak yang bisa aku katakan. Langsung aja kita mulai pertarungannya. Orang dari kompetisi pertama, perwakilan yang dikirim oleh keluarga Lu, Monan. Di sisi lain adalah perwakilan dari tim khusus Lou Che. Dalam hati Monan ditemukan di pertarungan pertama. Sepertinya kompetisi ini emang diatur secara khusus oleh Pantalong. Dengarkan, dalam 10 pukulan, kalau kau masih berdiri, aku akan menganggap kau menang. 3 pukulan, kalau kau masih sadar, kau menang. Arogan. Lalu dia menyerang menggunakan api hitam ganas. Lalu Monan memunculkan Chi Shield atau perisai Chi 14 tangan. Dan Monan berhasil menangkapnya menggunakan skill penghancur bintang. Sial, kenapa Lou Chi berdarah? Apakah dia terlalu keras menggunakan kekuatannya? Hei bodoh, cepat bertahan. Dan ini adalah pukulan ketiga. Kompetisi berakhir. Pemenangnya adalah keluarga Lu. Patriark keluarga Lu menghampirinya. Menang. Menang. Si rambut keriting berbisik, gerakan apa yang dilakukan Monan barusan? Apakah itu benar-benar seni bela diri kuno? Temannya merespon, entahlah, dia benar-benar aneh. Ini ceritanya Ling Mei lupa ganti warna rambut kah? Dari tampangnya mirip Ling Mei, tapi warna rambutnya beda. Tapi kayaknya nggak ada kan cewek yang kayak gini di militer. Ya anggaplah dialah. Wanita ini berkata, aku nggak menyangka dia menang dalam 2 gerakan. Prajurit yang di kiri berkata, pengkhianat ini, beraninya dia seenaknya. Dia akan membayar 10 kali lipat di pertandingan berikutnya. Pertandingan babak kedua pun berakhir. Di pertandingan selanjutnya, pemain akan menarik undian untuk menentukan lawan mereka. Dan sekarang giliran Monan. Karena jumlah pemain ganjil, pemain nomor 1 mendapat perlakuan khusus dan langsung menuju ke babak berikutnya. Kemudian, silahkan angkat tangan Anda untuk pemain yang mendapat nomor pertama agar kita melihat siapa yang cukup beruntung. Itu aku. Ternyata itu Monan. Bagaimana mungkin dia? Mustahil. Pasti ada yang salah di sini. Monan berkata, apakah mungkin ini undian yang disiapkan untuk pasukan khususmu? Dan sebenarnya ini bukan benar-benar undian. Ini kehendak alam. Pasukan khusus hanya tidak beruntung. Selamat, atas nama Monan, keluarga lu secara otomatis akan masuk 12 teratas. Dalam hati prajurit ini, karena kau masuk ke 12 besar, maka pasti ada orang yang akan membereskanmu. Lalu kita melihat seseorang melapor. Dia berkata, Tuan, kedua perwakilan cabang keluarga Chow kita telah masuk 12 teratas. Mo Chen-ren dari provinsi Jiangnan yang kita hadapi sebelumnya, dia juga masuk ke 12 sebagai perwakilan keluarga lu dari Gunung Taihang. Apa ada yang lain? Bawahannya menjawab, itu sepertinya ada yang salah dengan Nona Mu Xuanyin. Menurut intelijen, tubuh dinginnya tampaknya udah mencapai batas. Hah? Itu jadi lebih cepat. Bawahannya melanjutkan, iya, tapi dia sepertinya telah mendapatkan beberapa pil dan dia berhasil menekannya lagi. Jika itu masalahnya, bawa dia padaku. Aku akan menyatukan yin dan yang dengannya untuk membantuku berlatih. Tuan ingin kapan? Malam ini juga. Sedangkan Jingse, dia masih mencari Monan. Monan, kau pergi kemana? Lalu tiba-tiba gelangnya bercahaya.
Apa yang salah dengan gelang ini? Apa ini berarti Monan kembali? Tapi tiba-tiba ada 2 orang di belakangnya. Lalu Suanyin disekap. Kau. Lalu salah satu orang itu memegang tangan dari Suanyin yang ada gelangnya. Dan orang itu langsung terpental. Hah? Apa? Sial, kau keras kepala. Oi, bangun. Bantu aku angkat dia. Lupakan dia. Aku harus pergi dulu. Akan buruk jika ada orang yang melihatku. Suanyin pun pingsan dan akhirnya dibawa. Gak jauh dari situ, Xiangtong sedang minum-minum dengan kawannya. Kawannya yang kanan berkata, "Kakak Chiang, kau adalah ketua bandit Yancing. Kau mentraktir sate untuk kami." Xiangtong membalas, "Aku mentraktir kalian hari ini. Setelah itu, kalian harus mengawasi garis itu untukku." "Kakak, apa kau harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengejar seorang wanita? Itu nggak baik. Lihat, ada banyak wanita sama seperti yang di sana yang baru aja pingsan." "Kakak Chiang, sepertinya orang itu membawa kakak iparnya pergi." Kakak ipar dimasukkan ke dalam mobil. Dimasukkan? Kalau kita kehilangan kakak ipar, maka berakhir sudah. Semuanya cepat bersiap dan ikuti mobil itu. Jangan biarkan mereka lari. Iya, dengarkan kakak Chiang. Selamatkan kakak ipar. Kakak Chiang, sepertinya ini adalah kediaman keluarga Chow. Gak masalah, ikuti aja. Lalu mereka pun sampai. "Kakak Chiang, apa yang harus kulakukan?" "Dia dibawa ke rumah keluarga Chow. Kita gak bisa melakukan apapun." "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sedangkan Suanyin, "Aduh, kepalaku sakit. Di mana aku?" Aku ingat, aku pingsan." Lalu seseorang berkata, "Sepertinya obat bius itu gak cukup berguna. Kau bangun terlalu cepat." "Chow Lingtian? Hah? Apa ini rumahnya? Ternyata ini perbuatanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Kau adalah tunanganku dan aku datang ke sini tentu saja untuk menggunakan hakku untuk menjadi seorang suami. Kontrak pernikahanmu denganku sudah lama rusak. Aku udah gak ada hubungannya denganmu. Lalu kenapa? Semua wanita di dunia, aku bisa mendapat siapapun yang aku inginkan. Kalau kau berani melakukan ini padaku, kakekku pasti akan membunuhmu." Chow Lingtian berkata, "Kakekmu sekarang sedang mendiskusikan hal penting dengan ayahku. Apa kau pikir dia akan menyelamatkanmu?" Dalam hati Lingtian, aura dingin ini benar-benar yang terbaik di dunia. Suanyin mencoba kabur. "Bersikaplah patuh. Kalau kau patuh, kau hanya akan sedikit menderita." Jangan sentuh aku. Hah? Mencoba melawan. Suanyin memukul tangan dari Lingtian menggunakan tangan yang ada gelangnya. Dan gelang itu berhasil membuat Lingtian mundur. Artefak. Sepertinya kakekmu sangat mencintaimu. Dia bahkan bersedia memberimu gelang yang begitu berharga. "Monan, kau gak bisa menyakitiku. Aku gak akan takut padamu. Ketika Monan kembali, dia pasti tidak akan melepaskanmu." "Monan, maksudmu Mo Chenren? Akan lebih baik kalau dia datang. Jadi aku bisa menghajarnya." Lalu Lingtian mengambil sebuah pedang. "Dasar sampah. Karena itu hanya artefak ajaib, aku bisa mematahkannya dengan mudah." Lalu Lingtian mulai menyerang. Tapi gelang itu terus memunculkan area pelindung. Sedangkan Monan, siapa ini? Siapa yang dalam bahaya? Ibu, Moyu, dan Suanyin, mereka semua memiliki gelang ini. Siapa yang dalam bahaya? Ini Utara. Suanyin. "Sedikit lagi. Aku ingin tahu bagaimana kau akan bersembunyi setelah ini." Chow Lingtian terus menyerang. "Monan!" Sedangkan Xiangtong, dia masih di luar. Dia gak berani masuk. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa kita masuk? Bagaimana cara kita menyelamatkannya? Saudara Chiang, sepertinya mereka mau keluar. Ayo lari. Dan tiba-tiba ada muncul beberapa orang menggunakan pakaian ninja. Hah? Mereka bertiga semuanya kabur. Kalian sialan. Sebelumnya kalian berbicara tentang kesetiaan. Hah? Siapa yang peduli? Hei, kembali. Kita harus menyelamatkan kakak iparku. Dengan cepat, ninja-ninja itu mengarahkan penjaga yang ada. "Saudara-saudara, aku bawahan bosmu. Aku tahu di mana kakak iparku tertangkap di dalam." Ini yang rambut hijau itu loh, yang pas lagi sergapan yang helikopter. Cuma namanya nggak disebutin secara langsung, jadi Mimin nggak tahu. Panggil aja lah rambut hijau. Si rambut hijau berkata, "Apa kau tahu apa yang terjadi di dalam? Apa musuh Anjing tertangkap?" Aku telah mengikutinya, tapi aku terlalu lemah dan nggak berani memaksa masuk." "Kalau begitu, kau yang bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Mari kita selamatkan musuh Anjing bersama-sama." "Pasukan rahasia, maju!" Mereka semua pun maju. Para penjaga dari keluarga Chow menembaki mereka, tapi nggak ada yang kena. Xiangtong berkata, "Saudara, lindungi aku. Aku nggak mau mati." Ninja itu berkata, "Jangan khawatir, kau tetaplah di belakangku. Orang-orang kami memiliki reputasi yang baik." Dari keluarga Chow muncul juga pasukan rahasia. Memalukan. Pasukan rahasia benar-benar memberontak dan bahkan berani melawan keluarga Chow. Bunuh semua anggota keluarga Chow. Ora 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 ora. Sedangkan Lingtian masih terus menyerang dan akhirnya Arai pun hancur.
Sepertinya ada banyak kesenangan di luar. Apa kau pikir mereka bisa menyelamatkanmu? Xiangtung berkata, saudara babi, aku udah beberapa kali kesini. Ini pasti kamar Cao Lingtian. Oke, kalau begitu tetap di belakangku. Lalu tiba-tiba pintunya dihajar dan mengenai saudara babi. Dia pun terpental. Saudara babi! Itu Cao Lingtian. Lari! Cao Lingtian, serahkan Mu Xuanyin. Lalu Lingtian langsung menarik Xuanyin. Lingtian berkata, apa kau melihatnya? Badut-badut itu pergi ke sini untuk menyelamatkanmu. Kau akan melihat bagaimana aku membantai mereka. Lalu Lingtian menyiapkan sebuah serangan yang sangat besar, seperti serangan listrik atau petir. Dan petir-petir itu mengenai orang-orang dari kubu Monan. Tidak, jangan bunuh mereka. Kalau kau nggak mau aku bunuh mereka, kau harus melayaniku dengan patuh. Lalu gelangnya mulai retak. Jika kau menurut, nggak akan ada yang mati dan gelangnya mulai bersinar lagi. Hah? Apa artefak ajaib ini belum rusak? Lalu Xuanyin dilempar. Lalu artefak itu seperti mengeluarkan petir dan turun sesuatu. Apa yang terjadi? Ternyata muncul sebuah seperti golem. Hah? Apakah ini kiamat? Cepat lari! Oh, golem penjaga. Tapi kurasa itu nggak berguna. Dan golem itu langsung menangkap Lingtian dan dia melemparnya. Hahaha. Menarik, kau cukup kuat. Golem itu mencoba menyerang lagi, tapi Lingtian berhasil menghindarinya. Sepertinya aku harus menunjukkan beberapa kemampuan. Sementara Lingtian bertarung, si rambut hijau datang menghampiri Xuanyin. Hei, bertahanlah. Aku akan membawamu pergi. Semuanya, mundur. Hah? Ih, bajingan. Kau membuat Xuanyin kabur. Kau hanyalah boneka. Akan kuhancurkan kau. Dan dengan tendangan Lingtian, golemnya pun langsung hancur. Golemku dihancurkan. Aku kesulitan untuk mengendalikan golem yang berjarak ribuan mil untuk bertarung. Sepertinya basis kultivasiku saat ini terlalu rendah. Gelang Xuanyin belum hancur, jadi seharusnya dia baik-baik aja. Monan, apa kau baik-baik aja? Kenapa kau di sini? Chinsui berkata, Miche mendengar suara aneh dari kamarmu. Dari kami datang. Apa yang terjadi padamu? Monan menjawab, aku baik-baik aja. Terjadi sesuatu saat aku latihan. Aku akan segera pulih. Chinsui melanjutkan, apa kau khawatir tentang kompetisi besok? Kalau kau tidak ingin berpartisipasi, maka jangan berpartisipasi. Aku akan kabur dari rumah jika itu masalah besar. Dalam hati Monan, sejak aku kembali ke dunia ini, kekuatanku telah tumbuh sedikit demi sedikit. Begitu kuat sehingga nggak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang aku butuh dua wanita untuk membantuku berdiri. Saudara Monan, apakah kau mengingat hal yang menyedihkan? Monan menjawab, nggak apa-apa. Aku bisa berpartisipasi besok. Gak ada banyak waktu. Aku ingin memulihkan diri secepatnya. Kalian kembalilah dan istirahat. Monan. Sedangkan di Mu Xuanyin, hei, tahan. Aku akan menyuntikkan obat. Hei, apakah ada anestesi? Berikan aku lagi. Lukanya telah dijahit. Dan hanya kau yang terakhir. Aku akan pergi dan melihat yang lain. Lalu Xuanyin bangun. Akhirnya Anda bangun. Sepertinya pilnya berhasil. Di mana ini? Permaisuri Naga. Ini adalah tempat untuk Anda. Permaisuri Naga. Sedangkan di kediaman keluarga Lu, Miche berkata, Nona sepertinya sangat khawatir. Kenapa kita nggak sudah melihatnya? Chinsui berkata, aku adalah anak tertua. Bagaimana bisa aku masuk ke kamar laki-laki? Tadi malam itu keadaan mendesak, jadi nggak dihitung. Monan, apa kau udah tidak apa-apa? Jauh lebih baik. Itu bagus. Oh ya, ini aku mendapatkan obat ini dari orang tuaku. Ini sangat mahal. Kau bisa memakannya. Itu akan membantumu. Dalam hati Monan, sangat jarang menggunakan botol yang terbuka dari Tanyu. Aku takut pil di dalamnya mungkin lebih mahal. Monan berkata, jangan khawatir. Keluarga Lu pasti akan menjadi yang pertama di kompetisi ini. Lalu keesokannya kita pergi lagi ke perjamuan Qingteng. Monan langsung mode rambut putih. Ada apa dengan Monan? Rambutnya jadi putih dalam semalam. Mungkin dia mewarnai rambutnya sepanjang malam. Sial, untuk apa dia muncul seperti itu? Mau menjadi pusat perhatian? Itu bodoh. Tapi mungkin itu bukan diwarnai, tapi dia menggunakan wig karena rambutnya jadi panjang. Di sini Monan adalah satu-satunya perwakilan yang tersisa dari keluarga Lu. Setelah sehari kompetisi, kita memiliki 12 peserta yang tersisa. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan mulai pertarungan pertama. Keluarga Lu versus Gunung Kunlun. Benar-benar rencana yang cerdas, membiarkannya langsung menghadapi keluarga Gunung Kunlun. Ling Mei berkata, serigala barat Gunung Kunlun. Dia kuat sama seperti terakhir kali, sangat berlebihan untuk berurusan dengan monyet kecil seperti Mo Chenren. Patriark keluarga Lu berkata, ini berakhir. Mungkin ini akan jadi pertarungan terakhir untuk kita. Seseorang di sebelahnya berkata, sepertinya keluarga Lu kita akan terhenti di 12 teratas. Iya, jika saja kita bisa menggunakan Lu Cie, kemungkinan besar kita akan masuk 6 besar. Sekarang keluarga Chang akan menertawakan kita karena menang dengan keberuntungan. Chinsui berkata, kalau kau punya kemampuan, kau aja yang naik arena. Sepanjang hari bacot mulu lo anjing. Gue kesel bangsat dengernya. Translator, mantap. Itu dari komiknya ya guys, gue cuma ngikutin. Monan pun naik arena. Nah, aku mengingatkanmu, sudah terlambat untuk menyerah.
Di mataku kau hanyalah semut. Arogan. Dia pun langsung maju dan bersiap untuk menendang Monan. Dia menggunakan skill tendangan Dewa Gajah dan Naga. Dia menendang Monan. Monan berusaha menahannya. Chinsue berkata, tendangan Dewa Gajah dan Naga, apakah itu hebat? Orang yang di kiri berkata, lebih dari luar biasa. Salah satu dari 7 keajaiban Gunung Kunlun. Kekuatan satu kaki bahkan bisa meruntuhkan dermaga Gunung Kunlun. Terakhir kali serigala kepala orang kuat Cikang hancur dia tendang. Monan mungkin akan berakhir buruk, tapi untungnya Monan berhasil menahannya. Mau bersaing kekuatan kaki denganku? Oke, ayo maju. Monan berhasil menghindarinya dan Monan lompat keluar cahaya dari kaki kirinya. Monan bersiap untuk menyerang dan serangannya berhasil mengenainya. Serangannya sangat kuat, bahkan sampai lantai arenanya hancur. Tapi nggak cuma itu, mati. Serigala Barat mati. Ternyata dia mati karena terkena tendangan dari Monan. Keluarga Lu versus keluarga Gunung Kunlun. Pemenangnya adalah Monan dari keluarga Lu. Dengan ini, keluarga Lu berhasil masuk ke 6 besar dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan naga. 2 perwakilan lain terluka parah dan udah nggak bisa berpartisipasi. Sungguh sangat disayangkan. Tapi mari kita ucapkan selamat kepada para pemain yang akan maju ke 6 besar. Mereka semua melihat itu kaget. Hah, menang? Keluarga Lu akhirnya masuk 6 besar. Hahaha, keluarga Lu kami akhirnya berjaya. Monan pun turun dari arena. Monan, apa kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Tapi saat Chinsue pegang Monan, dalam hati Chinsue, tidak apa-apa. Tapi kenapa tubuhmu sangat dingin? Monan, hah? Tidak apa-apa. Tapi kenapa tubuhmu sangat dingin? Michen belak-belakan. Chinsue berkata, kurasa di kompetisi berikutnya. Monan merespon, udah nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Jangan khawatir. Aku akan istirahat dulu. Melihat itu, orang-orang menyoraki Monan. Binatang buas! Dasar binatang! Monan, kau bukan manusia. Kau benar-benar membunuh orang dari Gunung Kunlun kami. Chinsue nggak takut, dia ngelawan. Kau yang binatang. Biar ku katakan, sebelum naik arena, kau sudah tahu ini pertarungan antara hidup dan mati. Jangan naik arena kalau takut mati. Kalian Gunung Kunlun membunuh 3 orang kemarin. Kenapa kau nggak bacot kemarin, bangsat? Sedangkan Monan, Tuan Monan, apakah Anda haus? Apa Anda mau minum teh? Teh? Cuaca macam apa sekarang? Pergi kalian. Keponakan Monan, aku udah menyinggungmu sebelumnya. Paman benar-benar minta maaf. Aku harap kau bisa melupakannya. Chinsue berkata, Monan, ayo menyerah aja. Ini belum terlambat. Patriark keluarga Lu berkata, Chinsue, kau jangan bercanda. Kau yang memintanya menjadi perwakilan sebelumnya. Kenapa sekarang kau ingin dia menyerah? Aku memintanya untuk berpartisipasi sebelumnya, hanya untuk membuktikan bahwa keluarga Lu tidaklah lemah. Tapi sekarang kita udah masuk 6 besar. Itu udah cukup. Aku nggak bisa membiarkan dia bertarung lagi. Sebelumnya, juara pertama meninggal karena cedera serius 1 bulan setelah menang. Juara ketiga dipatahkan tangannya dalam pertarungan. Monan, menyerahlah. Aku tidak akan menyalahkanmu. Apa kau mau bermain-main? Aku nggak ingin dia bertarung untuk posisi pertama. Sudah cukup kalau dia masuk 3 besar. Jika kita bisa naik ke atas panggung sebagai posisi 3 besar, itu akan membuat keluarga Lu bermartabat. Setelah itu, dia bisa mengakui kekalahan. Jika menyerah sekarang, maka kita hanya 6 besar. Chinsue membalas, keluarga Gunung Kunlun, keluarga Chow, mereka naik ke arena dan bertarung untuk membunuhnya. Aku nggak akan setuju. Monan bangun dan berkata, jangan berisik, aku akan berpartisipasi. Monan, tapi nggak apa-apa. Aku udah berjanji kepadamu untuk menjadikan keluarga Lumu menjadi nomor 1. Instruktur Nangkong membuat mereka bertarung denganku 1 persatu terlalu lambat. Biarkan mereka menghadapiku bersama. 2 lawan 1. Apa Monan gila? Aku rasa dia ingin mati dengan sengaja. Bagaimana bisa orang meminta pertarungan 2 lawan 1 di pertarungan penentuan? Petarung yang di kiri berkata, karena Mo Cenren ingin pertarungan 2 lawan 1, Cao Pingrong harus menerima dan bertanggung sampai akhir. Yang di kanan berkata, dari Kunlun, Si Hao juga ingin mempelajari teknik brilian dari orang pertama dari provinsi Qiangnan. Prajurit ini yang di kiri berkata, aku khawatir aku tidak bisa membunuhmu, tapi sekarang kau cari mati sendiri. Ling Mei berkata, ini adalah kejahatan yang dilakukan dirinya sendiri. Monan, kau terlalu impulsif. Oke, pertarungan untuk perjamuan Qingteng dimulai. Hei, itu, lihat Cao Pingrong. Apa yang terjadi dengan keluarga Cao? Si Pingrong menggunakan skill Demon Chi Spirit. Jadi keluarga Cao masih memiliki teknik rahasia seperti ini. Tapi dengan basis kultivasimu, kau nggak akan menang. Si Pingrong menyerang dan Monan menggunakan tangan surgawi. Boom! Pingrong pun tumbang. Lalu setelah itu, yang dari Kunlun mencoba menendang Monan. Tapi untungnya Monan berhasil menahannya dan mereka berdua akhirnya beradu pukul-pukulan. Itu sangat cepat. Apakah kedua orang ini masih manusia? Jadi itu yang mampu dilakukan Mo Cenren dari Qiangnan. Bahkan mereka nggak bisa memberikan tekanan sedikit pun. Hah? Siapa itu? Posisi udah hampir kalah dan dia lengah
Dan akhirnya dia terkena serangan dari Monan. Dia pun langsung tumbang. Sebagai keluarga Chow, aku memutuskan bergantian pemain karena Chow Pingrong tidak sehat. Aku akan menggantikannya. Selanjutnya, dia akan digantikan oleh aku, Chow Xiaotian, dari keluarga Chow. Para penonton bersorak, "Hey, emang boleh ganti? Chow Pingrong udah dikalahkan. Lalu sekarang dia mau diganti? Ini terlalu nggak tahu malu. Hey, ini perjamuan Qingteng." Ching Sui maju dan berkata, "Emangnya boleh digantikan di tengah pertarungan? Keluarga Chow, kau benar-benar gak tahu malu. Benar, ini gak adil. Dia bertanggung jawab atas keluarga Chow. Ini..." "Hei, gak adil. Keluar dari arena sekarang. Keluar. Pemenangnya adalah Monan. Kalau kau gak setuju, turun ke sini dan hadapi aku." Mo Chenren, kau harus bertarung kalau kau ingin menang. Saat kau naik ke sini, kau sudah mati. Bagus, Mo Chenren. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu seni bela diri kuno yang sebenarnya. Ini adalah Kamae Tachi. Ya Tuhan, teknik ini dia benar-benar mempelajarinya. Dalam hati Monan, teknik ini gak sederhana. Bisa disebut teknik yang cukup kuat di bumi. Monan, Chow Xiaotian. Dia mulai maju dan menyerang. Mereka berdua beradu serangan. Hanya segitu. Monan taunting dulu tele-tele. "Apanya segini kekuatanmu?" Xiaotian berkata, "Hah, untuk seorang yang akan kalah, cara bicaramu cukup sombong." Tapi akhirnya Xiaotian berhasil dipukul mundur. Lalu Monan menyiapkan serangan di tangannya dan dia menyerang Xiaotian. Dalam hati Xiaotian, apa yang terjadi? Apa yang kulatih adalah metode perubahan 1000 Qi yang bisa memancarkan Qi dan merupakan metode terkuat. Tapi kenapa dia masih memiliki kekuatan untuk melawan? Hanya dengan teknik seperti ini, berani pamer di depanku? Sungguh lucu, seekor ulat belaka. Coba sendiri teknikmu nih. Beraninya kau mempermalukanku. Hari ini kau harus hancur hingga berkeping-keping. Xiaotian terus menyerang Monan. Tapi Monan memunculkan seperti arai pelindung. Monan berkata, "Apa hanya segini kemampuan keluarga Chowmu? Membunuhmu semudah membunuh lalat. Kau jangan sombong dulu." Lalu Xiaotian mengambil sebuah pedang. 100 tulang pedang lembut. "Keluarga Chowku punya senjata ajaib. Bahkan kalau kau bisa mematahkan teknikku sebelumnya, kau pasti nggak akan bisa menghentikan niat pedangku." Lalu dia maju menggunakan pedangnya. Tapi Monan masih chill. Monan, pedangnya hampir mengenai Monan, tapi pas berhenti di depan mata Monan. Jadi ini niat pedangmu. Pedangnya diberhentikan menggunakan 2 jari aja. Hah? Xiaotian, lihat kakinya. Dia nggak bisa bergerak. Posisi kakinya aneh. Kaki Mo Chenren nggak bisa bergerak. Jadi begitu. Setelah itu Xiaotian mundur. Karena kau nggak bisa bergerak lagi, maka aku akan menggunakan pedang ini untuk memotong daging dari tubuhmu dengan satu gerakan. Oke? Bahkan 90 juta pedang abadi di langit harus tunduk ketika melihatku. Kau pikir kau bisa dibandingkan denganku? Dengarkan perintahku. Datanglah pedang. Lalu tiba-tiba, hah? Apa yang terjadi? Pedangku! Semua pedang di arena itu semua pergi ke Monan. Melihat itu semuanya kaget. Ya Tuhan, bukankah ini kembalinya 10.000 pedang dalam seni bela diri kuno? Apa kau ingin membunuhku? Aku saudara Cao Lingqian. Aku masih murid Xiao Qiancui yang mengajar seni bela diri. Apa kau berani membunuhku? Aku ingin kau dikubur dengan 9 keluarga. Udah aku katakan, saat kau naik arena, kau sudah mati. Aku dari keluarga Chow. Kau nggak bisa membunuhku. Mati. Dan akhirnya semua pedang itu terbang ke arah Xiaotian. Dan pedang-pedang itu berhasil mengenainya. Dan pada akhirnya dia pun mati. Satu stadium hening. Monan, gimana? Apakah ada orang lain yang ingin menantangku untuk tempat pertama? Semuanya pun diam. Aku umumkan, ini akhir perjamuan Qingteng. Keluarga lu memenangkan tempat pertama diwakili Monan. Qingluan dengan marah berkata, "Instruktur Pan, lihat, ini adalah orang yang kau tolak. Aku akan melaporkannya ke atasan. Ini nggak akan selesai dengan mudah. Ini adalah hadiah tempat pertama. Tanduk Kirin. Terimalah." Dalam hati Monan, aku akhirnya menemukan bahan obat terakhir. Monan mengambilnya. Dan ini adalah token yang hanya dimiliki oleh juara perjamuan Qingteng. Dan kau bisa berpartisipasi dalam perjamuan Panlong dengan ini. Saudara Monan! Monan berkata, "Terimalah hadiah lain untuk keluarga lu. Aku udah mendapatkan apa yang aku butuhkan. Tapi kau..." Ini gawat, cedera Monan semakin parah sekarang. Aduh, panas sekali. Saudara Monan ternyata bertahan sampai akhir pertandingan. Saat ini, aku nggak boleh membiarkan keluarga Chow menyadarinya. Michem berkata, "Saudara Monan, aku nggak tahu kalau kau sangat hebat. Kau benar-benar rendah hati." Ching Sui berkata, "Hahaha,
Hebat, aku ingin kau mengajariku seni pedang. Dalam hati entah siapa, kenapa keluarga Chow datang ke sini? Apakah mereka menyadari ada yang aneh pada Monan? Mereka saling bertatap-tatapan. Apa yang kau lihat? Kau nggak percaya kalau kau udah kalah dan gak membiarkan pergi sekarang? Ada begitu banyak orang yang melihat. Apa kalian semua ingin merasakan 10k pedang? 10k tuh 10.000 ya, 10.000 pedang. Orang yang di kiri berkata, Penatua, dia membunuh saudara Xiaotian. Kita nggak bisa membiarkan dia pergi. Aku ingin membalaskan dendam Xiaotian. Tidak, ini buruk. Penatua, kita nggak bisa membiarkan dia pergi. Ayo, kita bunuh dia bersama. Penatua, anak ini udah bertarung begitu lama. Sekarang harusnya dia nggak bisa bertarung lagi. Selama kita menyerangnya bersama, kita bisa membalas dendam Xiaotian. Kita nggak boleh melewatkan kesempatan ini. Dalam hati Ching Sui, apa yang aku lakukan? Si penatua berkata, ayo kita pergi. Hah? Apa kita akan membiarkan mereka begitu aja? Jangan membuatku mengulanginya. Dalam hati Monan, dia bisa menahannya. Keluarga Chow ini, aku takut balas dendam berikutnya tidak akan mudah. Monan berkata, bantu aku pergi. Monan pun akhirnya pingsan. Di malam hari, kita melihat penatua tadi bersama seseorang yang menggunakan baju warna hijau. Orang berbaju hijau ini berkata, apa kau melihatnya? Menggunakan Chi untuk menggerakkan pedang hanyalah sebuah trik. Monan ini mungkin telah memperoleh metode sejati dari seorang ahli tertentu untuk mengendalikan ratusan pedang terbang sekaligus. Dia seharusnya membawa metode yang begitu berharga bersamanya. Dan ternyata mereka sedang teleponan. Ada semacam layar di lantai. Metode itu bisa menjadikan milik keluarga Kunlunmu. Aku hanya ingin hidupnya. Bisa aku katakan, anak ini udah terluka parah. Jadi jangan memberikan dia kesempatan. Keluarga lain sedang menunggu kau bergerak. Ayo, kita harus bergerak malam ini. Sedangkan patriark keluarga lu, aduh, apa yang harus aku lakukan? Monan pingsan. Bagaimana jika keluarga Chow membalas dendam? Lalu seseorang datang dan berkata, ini gawat, Tuan. Monan telah pergi. Keluarga Chow dan keluarga Kunlun datang ke tempat kita. Hah? Apa? Sedangkan Monan, Ching Sui, dan juga Michen pergi ke area pegunungan. Monan berkata, terima kasih kalian berdua. Jika aku selamat dari bencana ini, aku pasti akan melindungimu dari keluarga Lumu, menjagamu tetap aman sepanjang hidupmu. Buaya tuh mulut, buset. Chin Sui berkata, aku bisa melindungi diriku sendiri. Nggak peduli apa yang kau katakan, kau adalah guruku. Aku juga harus menyelamatkanmu. Tapi tiba-tiba, Mo Chenren, aku bisa mencium aromamu sejauh 10 mil dan membedakan kaki binatang di malam hari. Apa kau pikir kau bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di pegunungan? Kau akan segera mati. Ternyata mereka mengejar Monan sampai ke pegunungan. Mo Chenren, kau bersembunyi di tebing ini. Pernahkah kau berpikir bagaimana cara melarikan diri? Hari ini kau akan tidur selamanya di pegunungan yang tertutup salju ini. Astaga, mereka datang dengan ratusan orang. Saudara Monan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Monan membalas, gak apa-apa, mereka hanya menggertak. Mereka gak tahu di mana kita berada. Ching Sui berkata, karena mereka hanya menggertak dan tidak membiarkan kita pergi, kita gak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ayo lari. Monan berkata, gak ada gunanya. Lari hanya akan membuat kita ditemukan. Maaf, kalian bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Aku harus cepat pulih. Michen berkata, Monan, apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, mereka akan segera menemukan kita. Ching Sui berkata, saudara Monan, dia nggak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Dalam hati Ching Sui, gak peduli apa. Untuk Monan, aku hanya bisa melakukan satu hal. Ching Sui berkata, kita berdua gak bisa membantu banyak dengan tetap di sini. Kita akan berlari sedikit lebih jauh untuk menarik perhatian mereka dan menunda waktu untuk Monan. Pertama-tama, kita harus berlari cukup jauh dan mulai berteriak untuk menarik perhatian mereka. Aku mengerti, Nona. Dalam hati Ching Sui, Monan, kau harus cepat pulih. Monan, tunggu aku. Itu mereka di sana, kejar! Akhirnya aku menemukanmu dan ternyata itu cuma mereka berdua. Bukankah ini nona dari keluarga lu? Kenapa kau di sini? Di mana gurumu? Apa dia kabur sendirian? Jangan lari, kalian gak punya jalan untuk pergi. Mo Chenren, apa kau ingin meninggalkan dua wanita lemah ini dan berlari sendiri? Kalau kau gak keluar, aku akan mematahkan jari mereka satu persatu. Monan pun keluar. Biarkan mereka pergi, ini bukan urusan mereka. Orang yang kau cari adalah aku. Akhirnya kau muncul. Mari kita lihat, apa kau bisa menjaga dirimu sendiri sekarang? Hei, berhenti bicara omong kosong dengannya. Sebelum dia pulih, tangkap dia dan hancurkan seni bela dirinya. Aku udah membayar kamu begitu lama. Inilah waktunya untuk memberimu pelajaran. Jiwa gunung salju. Lalu semua saljunya mulai runtuh dan terjadi longsor. Semuanya lari, ada longsor salju. Jangan lari, sembunyi, cari tempat berlindung untuk bersembunyi. Sedangkan si penatua menahan longsornya. Apa ini longsor gunung suci? Longsornya pun akhirnya reda. Longsornya udah berakhir. Hah, bagus. Itu nggak membahayakan Nona. Orang-orangku, mereka semua terjebak. Siapa saja, tolong selamatkan mereka. Cukup, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Bunuh dia. Balas dendam untuk orang-orang kita. Kau menggunakan metode iblis untuk membuat salju longsor. Kau lebih rendah daripada prajurit kekuatan batin di mataku. Ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Matilah untukku. Monan,
cepat lari. Apa kau pikir bahwa yang kulakukan tadi hanya longsor salju? Hah? Long Ciyi. Monan memanggil sesuatu. Tiba-tiba lantainya berguncang. Hah? Apa yang terjadi? Lalu setelah itu keluar sebuah naga. Kemurnian. Naga Bear Brand. Dan naga itu mulai menyerang orang-orang. Hei, apa kalian semua baik-baik aja? Hah? Ada apa? Bicaralah. Itu di belakang. Dasar sampah. Apa kau pikir mau cenderung begitu menakutkan saat dia melihat ke belakang? Nah, naga. Apakah ini yang dia panggil? Mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana bisa ini terjadi? Siapa sebenarnya orang yang kita jadikan musuh? Bahkan naganya songong tuh, lihat tuh, nyengir-nyengir dikit tuh. Bunuh mereka. Semuanya. Lari. Jangan kesini. Semua orang-orang itu dimakan sama naganya. Cepat, hentikan dia. Aku seorang penatua. Dengarkan perintahku. Jangan bunuh aku, binatang mitos. Jangan. Siapapun, selamatkan aku. Hahaha. Bagus, karena semua orang akan mati. Lebih baik aku meledakkannya semua dan semua orang mati bersama. Dan dia memegang sebuah remote. Dan remote itu ada banyak tombolnya. Dan ternyata itu adalah bom. Bajingan. Ayo kita mati bersama. Dalam hati Monan, dinamit. Dari sejak awal, keluarga Chow udah berencana untuk meledakkan gunung. Sial, ledakan itu menyebabkan longsor lagi. Mojendren, matilah. Aku gak akan bermain denganmu lagi. Keluarga Chow, kalian benar-benar bajingan. Lalu Monan mengambil tombak ajaib yang dia punya dan langsung menyerang dia. Matilah kau, orang tua bangsat. Anjingnya kau. Beraninya kau ingin membunuhku. Tapi akhirnya tombaknya berhasil menancap. Dan tubuh penatua itu akhirnya menjadi seperti keju yang di Tom and Jerry. Nih. Sial, membunuhnya membuatku menghabiskan semua kekuatanku. Tiba-tiba, tolong! Mereka berdua terjebak dan dikejar oleh longsor salju. Oh tidak, mereka berdua dalam bahaya. Lalu Ching Sui jatuh. Nona! Tolong! Jangan takut, aku akan menolongmu. Dalam hati Monan, aku hanya ingin bilang sesuatu. Monan sedikit flashback. Jika aku selamat dari bencana ini, aku pasti akan melindungimu dari keluargamu, menjagamu tetap aman sepanjang hidupmu. Suanyin, maaf. Loh, selingkuh tah? Long Ciyi! Dengan cepat, naganya menahan longsor salju itu. Kita masih hidup. Akhirnya selesai. Tapi tiba-tiba tempat yang dipijak oleh Ching Sui tiba-tiba retak dan Ching Sui jatuh. Tapi dengan cepat Monan langsung lompat dan dia menangkap Ching Sui. Monan berkata, hiduplah dengan baik. Lalu Ching Sui dilempar ke atas. Ching Sui berhasil selamat. Tapi Monan, dia jatuh ke jurang. Monan! Dalam hati Monan, aku gak menyangka akan berakhir begini. Dan kita berpindah ke Suanyin. Monan! Jangan tinggalkan aku. Tidak! Apa aku bermimpi? Tapi Monan, kau pergi kemana? Selir naga! Sesuatu telah terjadi, Selir naga! Panggilannya Selir naga. Selir naga, cepat ikuti aku. Ketua mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi dengan Monan? Rambut hijau berkata, akan kuceritakan di pesawat. Sekarang kita harus pergi cepatnya. Kita mau kemana? Himalaya. Di sini, bos. Disinilah Monan jatuh. Menurut beberapa prajurit yang masih hidup, Monan jatuh ke bawah retakan besar ini. Apakah kita perlu menyelamatkannya? Seorang prajurit berkata, menyelamatkannya? Apa kau percaya pada orang-orang itu? Mereka juga mengatakan Monan telah memanggil seekor naga. Di mana naga itu? Kurasa itu hanya sekelompok orang yang berhayal setelah menderita karena longsoran salju. Bos, jangan membuang-buang waktumu. Beri aku 2 jam. Aku akan menemukan informasi valid dan masalah selesai. Qing Luan berbicara. Kau masih punya keberanian untuk berbicara? Berhenti berdebat. Apa kau udah memeriksa identitas Monan? Kenapa dia menjadi terkenal begitu cepat? Apa kau tahu penyebabnya? Jika yang kau katakan benar, orang ini telah melampaui ranah Cintan dan memasuki ranah elemen bumi. Namanya terkenal di Qiangnan, tapi dia belum terkenal di tempat lain. Jika orang sekuat itu jatuh ke dalam jurang dan mati, itu akan sangat disayangkan. Si rambut hijau berkata, ini adalah kota terakhir di mana ketua terlihat. Jalan masuk depan diblokir oleh pasukan khusus, jadi kita nggak bisa masuk untuk saat ini. Dalam hati Suanyin, kenapa tempat ini sangat mirip seperti yang ada di mimpiku. Kita akan mencari tempat tinggal hari ini, dan saya akan menyelidiki intelijen pasukan khusus besok. Suanyin membantah, tidak, aku punya firasat bahwa Mona sedang menunggu kita sekarang. Kita nggak bisa menunda lagi. Si rambut hijau berkata, tapi jika kita bertindak sekarang, pasukan khusus, tolong, Mona sedang menunggu kita. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengajakmu bertemu seseorang. Di tempat ini, ada orang terakhir yang melihat ketua. Suanyin berkata, ayo, tanya kabarnya, apa yang terjadi? Tapi saat ingin masuk, Suanyin sedikit gugup. Si rambut hijau berkata, nggak apa-apa, tapi Selir Naga, kau harus siap secara mental. Lalu Suanyin pun masuk.
Di dalam, ternyata Ching Sue, si rambut hijau berkata, dia adalah orang yang terakhir kali melihatnya. Dia adalah putri keluarga Lu, Nona Lu Ching Sue. Dalam hati Suanyin, dia sangat cantik. Kenapa? Cemburu ya? Ya. Halo, aku adalah... Monan adalah orang yang sangat penting bagiku. Aku harus menemukannya. Kami dengar, kau adalah orang terakhir yang melihat Monan. Apa aku boleh bertanya, kemana dia pergi? Dalam hati Ching Sue, ini teman Monan kan? Atau... Monan udah mati. Mustahil, kau berbohong. Bagaimana mungkin Monan mati? Di mana dia? Selir naga, tenanglah. Enggak, dia nggak mungkin mati. Kau berbohong. Dalam hati Suanyi, bagaimana bisa? Pantas saja dia nggak bisa dihubungi siapapun. Nona Lu, karena kau memanggil ketua Master Monan, maka aku pastikan kau memiliki hubungan dengannya. Tolong beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Ching Sue menjelaskan. Pada hari itu, Master memenangkan pertarungan di perjamuan Ching Teng dan kami melarikan diri dari pengejaran keluarga Chow ke Gunung Salju. Dia mengalahkan keluarga Chow saat itu, tapi untuk menyelamatkanku yang gak beruntung, dia jatuh ke jurang tak berdasar di pegunungan salju. Gak ada yang bisa keluar dari jurang hidup-hidup. Maafkan aku. Mereka berdua pun pergi. Jika yang dikatakan Nona Lu benar, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Kami akan mengirim seseorang untuk mengkonfirmasi itu besok. Saya akan tinggal di sini untuk memberi arahan. Selir naga, Suanyin berkata, enggak, aku tidak akan menunggu. Dalam hati Suanyin, ini hampir mirip dengan mimpi burukku. Ini satu-satunya kesempatan. Aku akan menyelamatkannya. Saya tidak setuju. Kebenaran berita itu masih belum bisa dipastikan. Ada kemungkinan ketua tidak jatuh. Selain itu, dengan basis kultivasi Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Suanyin membalas, tapi aku bisa merasakan bahwa sesuatu benar-benar terjadi padanya. Dia menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kau tidak berani, aku akan pergi sendiri. Si rambut hijau berkata, maaf, kami punya aturan sendiri. Saya perlu bertanya kepada wakil ketua untuk masalah ini. Selir naga, keselamatan Anda sangat penting. Jika Anda bersikeras untuk menjelajah sendiri, saya mungkin harus mengirim Anda pulang. Saya akan menemukan tempat istirahat untuk Anda terlebih dahulu. Jadi Anda bisa memikirkannya. Anda bisa tinggal di sini sementara malam ini. Saya akan membuat keputusan setelah bertanya kepada wakil ketua. Masih banyak anggota keluarga Chow di sini. Sebaiknya Anda simpan belati ini untuk pertahanan diri. Saya akan pergi sebentar. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Kalau begitu, Anda harus beristirahat lebih awal. Lalu si rambut hijau pun pergi dan menggunakan tali. Bukan tali sih, lebih seperti kain yang diikat. Menggunakan benda itu, Suanyin kabur dan pergi ke arah pegunungan. Dan ternyata si rambut hijau mengetahuinya. Aku gak boleh menyerah. Monan masih menunggu untukku selamatkan. Ini harusnya di sini. Ternyata gelangnya menyala. Benar aja, Monan ada di dasar jurang. Dia pasti udah menungguku sekarang. Tapi bagaimana caraku turun? Suanyin melihat sebuah pelang. Dilarang mendekat. Di sini area khusus tim penyelamat. Ini jalan yang dibuat oleh tim penyelamat. Saat dia melihat jurangnya, wah, sangat dalam. Lalu Suanyin menulis sesuatu di HP-nya. Monan, aku akan turun untuk mencarimu. Tunggu aku. Monan, aku di sini. HP-nya pun ditinggal di atas. Dan HP-nya diambil oleh si rambut hijau. Sepertinya aku udah gila. Si rambut hijau membiarkan Suanyin turun. Suanyin udah turun selama 7 jam. 7 jam setelah turun, dingin. Di sini sangat dingin. Akan jadi berapa derajat jika di bawah sana? Tunggu, apa itu? Apakah itu mayat? Lalu Suanyin jatuh. Apa? Monan, apa itu kau? Lalu dia mencoba menggaruk-garuk. Apa sih Indonya? Kalau Inggris digging, mencangkul pakai tangannya untuk melihat. Tapi saat dilihat, ternyata bukan Monan. Syukurlah itu bukan Monan. Lalu tiba-tiba, cie. Gue nggak tahu sih nadanya gimana. Entah cie atau cie. Gue nggak tahu. Tapi intinya ada yang bersuara. Siapa di sana? Keluarlah! Aku tidak takut padamu. Asal kau tahu, kalau kau berani menakutkanku lagi, aku akan memberitahu Monan untuk memukulmu. Aku bisa menggunakan sihir. Cie. Lalu tiba-tiba seperti ada bola hitam dan benda itu menyerang Suanyin. Suanyin pun terjatuh. Saat di bawah, ternyata ada seperti duri salju atau semacam duri dari es. Apa? Itu? Wah, udah berakhir. Tapi untungnya Suanyin berhenti tepat di atas duri-duri itu. Oh, gelangnya. Gelang ini menyelamatkanku lagi. Tapi tiba-tiba Suanyin didorong dari belakang. Suanyin jatuh lagi. Hehehe. Cie. Suanyin pun sampai di dasar jurang. Ini di mana ini? Dasar jurang. Aduh, ini sangat menyakitkan. Tapi ini bukan saatnya menangis. Monan masih menungguku. Monan, apa kau bisa mendengarku? Aku mencarimu. Lalu tiba-tiba dia menendang sesuatu. Ini sepatu Monan.
Monan, kau di mana? Sepatunya ada di sini. Dia pasti ada di sekitar sini. Monan pasti ada di dekat sini. Suanyin terus berlari dan mencari. Lalu dia melihat Monan. Hah? Monan! Dia berlari menghampiri Monan. Monan, aku tahu, aku pasti menemukanmu. Hah? Monan, kenapa tubuhmu sangat dingin? Pil, iya Pil, setelah kau minum pil, kau akan baik-baik aja. Monan, kau nggak boleh mati. Ini aku Suanyin, Suanyin. Buka matamu dan lihatlah aku. Suanyin memberi Monan pil. Tak bisa dicek. Hah? Dia nggak bernafas. Monan! Monan, buka matamu dan lihat aku. Hah? Denyut jantung. Monan masih memiliki jantung. Monan masih memiliki denyut jantung kali. Hebat, ini hebat. Monan masih punya denyut jantung. Monan terluka sangat parah. Dia harus segera dibawa keluar dari sini. Suanyin mencoba mengangkatnya, tapi Suanyin nggak kuat. Monan, kau sangat berat. Aku nggak bisa mengangkatmu sama sekali. Tunggu sebentar. Oh iya, di TV ada yang menyebutkan tentang meletakkan ransel di depan untuk membawa orang. Suanyin mencobanya dan ternyata berhasil. Ini berhasil. Aku akan membawa Monan pergi. Monan dikit kayak pocong. Lalu Suanyin melihat sesuatu. Kenapa ada bunga yang tumbuh di sini? Jika dipikir, Monan seperti sangat bekerja keras untuk ke arah ini. Apakah karena bunga ini? Apapun itu, akan kuambil dulu. Mungkin aja ada efek magisnya. Oke, semuanya udah siap. Saatnya kita berangkat. Suanyin pun sampai di dasar dari tebing itu. Sepertinya aku harus memanjat. Tapi dengan membawa Monan, apakah aku bisa naik? Oh iya, benar juga. Aku bisa menggali untuk membuat tangga. Jika aku yang terluka, Monan pasti akan melakukan hal yang sama. Jangan khawatir Monan. Bahkan jika aku harus menggali untuk membuat tangga, aku akan membawamu keluar dari sini. 256 langkah, 257 langkah. Untungnya, belati yang diberikan Nona Pianhua. Oh, Pianhua, si rambut hijau Pianhua. Oke. Untungnya, belati yang diberikan Nona Pianhua kepadaku sangatlah tajam, jadi mudah untukku menusuk dinding es. Monan, bertahanlah sebentar lagi, kita akan keluar. Lalu muncul monster-monster tadi yang menyerang Suanyin. Dan kali ini jumlahnya banyak. Hah? Serangan pertama, Suanyin berhasil menghindarinya dan dia masih bisa berpegangan. Tapi akhirnya dia kehilangan pijakannya dan dia pun terjatuh. Hah? Tidak. Tapi untungnya gelangnya aktif lagi. Ini gelang OP, sumpah OP. Monan, gelangmu menyelamatkanku lagi. Benda hitam itu menyerang lagi. Hei, jangan mendekat. Kau nggak boleh mendekat. Karena sinar dari gelang itu, akhirnya benda-benda hitam itu pun kabur. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa mereka pergi? Apakah mereka takut dengan cahaya itu? Ternyata ada sebuah gua dan juga bercahaya sangat terang. Kenapa ada angin hangat dari arah gua di sana? Mungkinkah? Saat Suanyin masuk, wah, ini benar-benar sumber air panas. Monan, kita terselamatkan. Suanyin melepas bajunya dan dia pun berendam. Sedangkan Monan masih pingsan. Monan seharusnya nggak bisa melihatnya sekarang kan? Tapi nggak apa-apa sih. Aku senang jika dia melihatnya. Tidak, aduh, itu nggak benar. Apa yang aku pikirkan? Monan masih koma. Bagaimana bisa aku memikirkan hal ini? Tapi tiba-tiba, luka-lukanya sembuh. Apakah ini sumber air panas yang memiliki khasiat penyembuhan? Bagus. Dengan ini, Monan terselamatkan. Lalu Suanyin membuka baju Monan dan membuat Monan berendam di sumber air panas. Aku harap sumber air ini bisa menyelamatkan Monan. Aku mohon, aku akan membantumu membersihkannya dengan baik. Bagaimana bisa warna rambutnya berubah? Apakah itu hanya perasaanku aja? Mungkin aja lukanya udah sembuh. Tapi di situ ternyata ada monster yang diam-diam melihat mereka. Pemandian air panas yang bagus. Pemandian air panas ini memiliki efek penyembuhan. Monan, kau bisa berendam sebentar. Monan, tunggu sebentar, aku akan bersiap. Setelah itu, kita akan berangkat lagi. Tapi tiba-tiba, monster itu menangkap Suanyin. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Berakhir sudah. Seharusnya, aku nggak membawanya ke sini. Monan, maafkan aku. Akulah yang menyebabkanmu mati. Monan, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Lalu dengan cepat, Monan memotong lidahnya. Monan ternyata udah bangun. Dan dia langsung menyelamatkan Suanyin. Maaf, membuatmu menderita. Monan, kau sadar? Iya, aku gak akan membiarkanmu dalam bahaya lagi di masa depan. Dalam sekejap, Monan langsung memotong monster itu. Monster itu pun langsung mati. Apakah monster itu udah mati? Iya, udah mati. Jangan khawatir, aku di sini. Gak ada yang bisa menyakitimu lagi. Di saat itu juga, Monan langsung nyosor. Tapi untungnya kali ini gak ditolak. Terus ini chapter selanjutnya. Kok bisa bajunya berubah? Sebelumnya gini, terus jadi gini. Ya udahlah ya, mungkin belum ngopi. Lalu mereka pun selesai. Monan berkata, ada apa? Apa kau masih mau merasakannya? Monan, aku benci kamu.
Aduh, gue dengerin diri gue sendiri kayak gitu geli banget ya. Kau baru aja bangun dan kau udah menjahiliku. Kau orang jahat. Iya, aku orang jahat. Mona berkata, sekarang orang jahat ini akan memeriksanya apa yang ada di bawah sumber air panas. Apa kau ingin ikut? Kau pasti mau menjahiliku lagi. Yuk, kita lihat bersama. Jangan takut, energi sejati akan melindungi kita. Kau bernafas seperti biasa aja. Mereka pun langsung lompat ke bawah air. Nah, sampai. Oh, ada gua seperti ini di dasar sumber air. Saat mereka melihat ke belakang, sepertinya keran salju di atas dihidupkan kembali dari sini. Lebih baik jangan membangunkan mereka. Monan, coba lihat ke sana. Apakah itu mutiara malam? Itu harusnya batu aura. Monan, batu-batu ini sangat bagus. Ayo kita ambil. Soanjin, kau memikirkan hal yang sama denganku. Monan berkata, mari kita ke tempat lain. Mungkin ada hal lain yang bisa kita dapat. Oke, aku setuju. Monan, kenapa ada pintu di sini dan ada cahaya yang memancar dari dalam? Monan menjelaskan, itu harusnya ditinggalkan oleh orang zaman dulu. Lihat ukiran di sana, terlihat udah kusam. Jangan khawatir, kita tidak akan masuk. Penyelidikan hampir selesai di sini. Ayo kembali. Oke. Dalam hati Monan, sepertinya ada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Jadi lebih baik aku membawa Suanjin pergi sesegera mungkin. Monan bertanya, kau udah selesai? Iya, baiklah. Kalau gitu, ayo pergi. Dunia luar, kami akan kembali. Mereka berdua pun akhirnya keluar. Kami kembali. Suanjin berkata, Monan, ayo turun gunung dan makan enak. Aku ingin makan barbecue, seafood, dan semuanya. Baiklah, Suanjin bisa memakan apapun yang kau mau. Lalu mereka pun pergi ke kota Tibet. Ayo, jangan lewatkan. Ginjal domba panggang spesial. Ayo, panggangnya enak. Bagaimana sekarang? Kau mau makan apa lagi? Aku akan melihat-lihat dulu. Tiba-tiba, ayo ikutilah kompetisi makan semangka. Pasangan yang menang akan mendapatkan hadiah. Sepertinya itu menyenangkan. Aku ingin berpartisipasi. Mona berkata, Suanjin, jangan lari. Jalanlah perlahan, nanti jatuh. Suanjin berkata, bos, kami ingin berpartisipasi. Hadirin sekalian, ayo sambut pasangan kecil di kompetisi ini. Yang di kiri berkata, bos, udah hampir waktunya, cepat mulai. Yang di kanan berkata, benar, aku ingin melihat apa gadis kecil ini bisa melakukannya. Sedangkan di tengah kerumunan, ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Aturan sederhana, siapapun yang bisa menghabiskan semangka di atas meja ini, yang paling cepat akan menang. Kalau begitu, kompetisi dimulai. Ayo cemungut. Ini sangat cepat. Ini nggak normal. Anak ini, bagaimana dia melakukannya? Selamat untuk pasangan ini karena memenangkan kehormatan King of Watermelon Eaters. Yeay. Aku sangat senang hari ini. Mona notice sesuatu. Suanjin, kau pergilah ke hotel di sana untuk menyewa 2 kamar. Monan sadar ada yang mengikutinya. Monan, jangan pergi terlalu jauh. Jangan khawatir. Aku pun gak mau pergi jauh-jauh denganmu. Monan berkata, kau telah mengikuti kami seharian. Dan Monan menghampirinya. Monan berkata, kau mengikuti kami seharian. Apa yang kau inginkan? Orang itu berkata, aku dengar bahwa kultivasi Mochenren sangatlah tinggi. Dan ternyata itu benar. Kau bahkan menyadari kalau aku mengikuti kalian. Mochenren, instruktur Chin En dari tim khusus Chinlong kami, ingin berbicara dan bertemu denganmu. Silahkan, aku harap kau menghargainya. Monan langsung pergi dan berkata, nggak perlu. Mulai sekarang, jangan ikuti aku. Mochenren, setidaknya temui instruktur besar kami. Dia seorang pekerja keras dan memiliki prestasi besar. Dan dia mengundangmu karena dia mengagumimu. Sebelum dia, aku nggak peduli. Monan pun langsung pergi. Lalu orang itu menelpon ketua. Ketua, kami menemukannya, tapi dia menolak untuk bertemu denganmu. Apa? Dia menolak. Kau kembalilah, minta anggota tim lain untuk terus mengikutinya. Dimengerti, bos. Apakah kau baik-baik aja? Serahkan aja masalah ini padaku. Kau berani bertanya? Tentu saja, kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Itu sarkas ya. Dan sekarang, Mochenren telah muncul. Hah? Gak mati? Gak mungkin. Qingluang berkata, syukurlah, aku tahu dia akan baik-baik aja. Tongrong berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan mendapat masalah. Keluarga Chow, keluarga Gunung Kunlun, dan Hui, semuanya terlibat. Baiklah, semuanya keluar. Kecuali Tongrong, kau tetap di sini. Tongrong berkata, bos, dia, apakah itu benar-benar mungkin dengan kekuatannya? Bosnya berkata, aku sudah menyelidikinya dengan teliti. Aku khawatir dia mungkin termasuk 50 teratas dalam daftar langit. 50 teratas? Bukankah itu sama dengan Tuan Pulau Yawang? Benar-benar hebat. Ini hanya perkiraan awalku. Karena itu, aku telah membuat keputusan. Tongrong, aku perintahkan. Tongrong siap. Apapun cara yang kau gunakan, kau harus membawa Mona kembali ke pasukan khusus. Bagaimana pendapatmu tentang Mochenren? Mochenren?
memiliki beberapa kekuatan dan dia memiliki beberapa persahabatan dengan Qing Luan. Aku rasa akan sulit untuk mengatasinya. Paling kami akan memanggil Qing Yi Lei kembali. Bosnya berkata, kalau aku menjadikannya sebagai instruktur pasukan khusus, bagaimana menurutmu? Tongrong merespon, instruktur. Bos, umurnya bahkan belum menyentuh 20 tahun. Apa kau tidak membuat keputusan yang terburu-buru? Bosnya melanjutkan, aku sudah memikirkannya. Sejak aku menggantikan Qian Cue sebagai kepala instruktur, kekuatan pasukan khusus semakin memburuk dan sekarang kita masih bergantung kepada keluarga Chow. Aku khawatir jika ini terus berlanjut, pasukan khusus akan hancur di tanganku. Sedangkan Monan, dia di kamar. Dalam beberapa hari terakhir, Ching Se mengirimiku begitu banyak pesan. Tiba-tiba handphonenya bergetar. Dari Mu Xuanyin. Monan, apa kau udah tidur? Apa kau bisa datang ke kamarku? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Xuanyin benar-benar memintaku pergi ke kamarnya tengah malam begini. Xuanyin, ada apa? Monan, kau sudah di sini? Waduh. Sini, masuklah. Xuanyin, kenapa kau mencariku di tengah malam begini? Xuanyin menjawab, sebenarnya ada bagian di tubuhku yang sakit. Aku ingin menunjukkannya padamu. Di mana? Biar aku bantu memeriksanya. Di dekat jantung, rasanya sakit. Apakah itu terluka? Biar ku lihat. Lalu Xuanyin menunjukkannya. Ya, ini nggak terlalu besar. Monan berkata, cepat minum obat, kemudian istirahat. Monan, tetaplah di sini untuk sementara waktu. Sedangkan di luar, ternyata ada beberapa orang. Seseorang berkata, semua menyebar dan tetap fokus pada target. Siap. Xuanyin merespon, ini emang gak besar. Ini masih dalam masa pertumbuhan. Pertumbuhan? Apa maksudmu infeksi? Lukanya gak besar dan gak terinfeksi. Kau cukup minum obat. Dalam hati Xuanyin, oh, dia ternyata berbicara tentang lukanya. Aku pikir Monan memberikan pil dan berkata, ini, aku masih punya pil penyembuhan di sini. Semuanya akan baik-baik aja kalau kau menelannya. Dan gelang ini akan melindungimu setiap saat ketika aku nggak di dekatmu. Wah, sangat indah. Terima kasih Monan. Bagus jika kau menyukainya. Dalam hati Monan, serangan berikutnya dari tubuh dingin Xuanyin akan menjadi lebih cepat dari jadwal. Sepertinya aku harus segera menemukan bahan obat terakhir. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat. Xuanyin bertanya, Monan, apa itu kucing 9 nyawa? Apa dia ada di sini? Kau salah, ini bukan kucing dengan 9 nyawa, tetapi kucing yang dilahirkan ke urutan 9. Anak ke-9 kali ya maksudnya. Anak kucing yang ke-9 disebut 9 kehidupan. Anak kucing ini berbeda saat makan. 8 kucing lainnya akan membiarkannya makan dulu. Dan ketika tidur, 8 lainnya akan tidur di sekitarnya. Di mana kucing ke-9 ini lewat, dia akan mengeluarkan suatu aroma. Dan tikus akan takut ketika mereka menciumnya. Dalam hati Monan, babi tua itu bilang, kucing 9 kehidupan ada di sini. Dan itu merupakan bahan terakhir untuk mengobati tubuh dingin Xuanyin. Xuanyin berkata, kedengarannya luar biasa. Andai saja aku bisa memiliki anak kucing seperti ini. Monan berkata, mungkin perlu beberapa waktu untuk menemukan anak kucing ini. Lalu muncul sebuah kucing. Nah, ketemu. Kakak Monan, tunggu aku. Xuanyin, ikuti aku secepatnya. Mereka pun berhenti di sebuah tempat. Di dalam ruangan itu ada seorang kakek-kakek dan juga 9 kucing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 sih. Mungkin yang 2 kawin lari. Xuanyin berkata, wah, lucunya. Monan berkata ke kakek itu, permisi, kakek, aku ingin membeli kucing dari keluargamu. Apa kau rela memberikannya? Hah? Apa? Lebih keras, aku gak bisa mendengarmu. Bagaimana sekarang? Xuanyin berkata, anak kucing yang lucu. Apa Anda kucing 9 kehidupan? Imut sekali. Si kakek berkata, aku gak menyangka Mimi bisa dekat dengan orang lain. Sepertinya dia sangat menyukaimu, adik perempuan. Apakah kau ingin memeliharanya? Hah? Serius? Apa kau akan memberikannya padaku? Tentu saja. Hebat, aku punya kucing sendiri. Kakak Monan, lihat ini. Bukankah dia imut dan lucu? Monan merespon, iya, dia seharusnya senang punya majikan yang baik. Dalam hati Monan, kucing 9 kehidupan adalah obat untuk menyelamatkanmu. Sekarang apa yang bisa aku lakukan? Dan ternyata ini adalah pengintai tadi. Dia berkata, halo, di sini stasiun utama. Aku memantau Monan membeli kucing 9 kehidupan. Harap balas ketika menerimanya. Markas besar telah menerimanya. Silakan terus standby. Baik, kakak. Menurutmu kenapa Monan mencari kucing 9 kehidupan? Kucing 9 kehidupan. Wanita ini melihat sebuah kertas. Isinya tindakan terbaru Monan dan berbagai informasi. Tindakan terbaru memenangkan perjamuan Qing Teng di luar negeri, membunuh anggota keluarga Chow, dan mendapatkan tanduk unicorn. Dan selamat dari jurang Himalaya. Baru-baru ini dia juga memperoleh tanduk unicorn dari perjamuan Qing Teng. 2 hal ini adalah barang langka. Untuk apa? Tunggu, ini? Oh, mungkin aku tahu apa yang dia lakukan. Sedangkan di Komando Militer Utara, orang yang duduk berkata,
Informasi tentang Monan ini dikumpulkan dengan baik dan staf kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Orang yang berdiri berkata, Komandan Xie Liang terlalu memuji apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Tolong berikan instruksi komandan. Karena tim khusus nggak menerimanya, kita harus bergerak cepat. Beri dia pangkat mayor secara langsung. Satu-satunya permintaanku adalah agar dia melatih brigade khusus kami dan menggulingkan pasukan khusus. Baik, sedangkan di pusat komando tempur wilayah militer selatan, seseorang berkata, Kudengar, Komandan Liang sudah bergerak. Apa kalian semua makan nasi kering? Rekrut seseorang untukku sekarang. Yang aku inginkan bukanlah informasi, tapi orangnya. Apa kalian paham? Beri dia pangkat seorang letnan kolonel dan minta dia agar menemuiku dalam 3 hari. Komandan, kami pastikan untuk mengundang Monan. Sedangkan Monan dan Suanyin kembali ke Universitas Yenqing. Kami akhirnya kembali. Lalu setelah itu, Suanyin, kakeknya bersama 2 bodyguard datang. Suanyin, kau pergi kemana aja? Apa kau ingin menakuti kakek sampai mati? Suanyin menjawab, ceritanya panjang, tapi akhirnya aku kembali. Aku sangat merindukanmu kakek. Syukurlah. Kenapa kalian semua diam aja? Cepat antar cucuku kembali untuk beristirahat. Suanyin berkata, Monan, aku akan kembali dulu. Aku akan menemuimu besok. Baiklah, selamat beristirahat. Lalu mobilnya pun pergi. Waduh, mobilnya 86 guys. 86 tuh. Lalu Monan ingin pergi ke universitas, tapi tiba-tiba berhenti. Ada apa? Mo Cendren, kau benar-benar merasa dirinya bangsawan dan melupakan banyak hal. Sudah kukatakan terakhir kali untuk berhenti mengganggu Suanyin. Kau hanya akan membawa bahaya untuknya. Aku juga sudah bilang bahwa aku sendiri akan membuat keempat keluarga besar di Yanqing menundukkan kepala mereka kepada aku. Si kakek berkata, kau telah menyebabkan bencana di perjamuan Qingteng. Apa kau ingin membawa Suanyin untuk mati bersama? Kalau kau benar-benar menyayangi cucuku, yang terbaik untuknya adalah kau harus segera meninggalkannya. Monan membalas, yang terbaik untuknya, kau hanya bisa mengatakannya, tapi nggak bisa melakukannya. Sebagai kakeknya, di mana kau saat dia dalam bahaya? Bahaya? Itu juga bahaya yang kau bawa. Bahaya apa yang ada padanya sebelum kau muncul? Keluarga Chow telah berkali-kali tidak bersikap baik pada Suanyin. Bukankah itu karena kau adalah orang tua yang bodoh dan gak bisa melakukan apa-apa? Berbicara dengan orang tua sepertimu hanya membuang-buang waktuku. Tua bangka, kau harusnya merenungkan apakah kau telah melindungi Suanyin dengan baik atau enggak. Lalu Monan pun pergi. Kau, apa kau pikir aku butuh kau ajari tentang tanggung jawab seorang kakek? Dalam hati Monan, sudah lama sejak aku meninggalkan rumah. Saatnya menelpon ibu dan yang lainnya untuk memastikan bahwa mereka aman. Tut. Hah? Gak ada yang angkat. Lalu tiba-tiba, Xiaonan, kemana aja kamu? Kau gak menghubungiku selama lebih dari 10 hari. Aku pikir kau mati. Apa sekarang kau baru ingat bahwa kau punya seorang ibu? Bu, aku pergi jalan-jalan selama 2 hari dan aku kehilangan ponselku. Jadi aku gak bisa menghubungimu. Kau jalan-jalan untuk bersenang-senang. Apa kau gak pernah berpikir bahwa aku khawatir? Aku sangat takut kalau kau bernasib sama seperti ayahmu yang tiba-tiba menghilang dibawa pergi. Siapa yang akan kutangisi? Bu, maaf. Aku berjanji ini gak akan terjadi lagi. Bu, kau baru aja bilang tentang ayah yang dibawa pergi. Kenapa kau gak pernah memberitahuku? Ibunya berkata, jangan membahas tentang ini denganku. Apa kau bersenang-senang dengan gadis lain? Aku kasihan pada menantuku Qingse. Aku berbicara padanya setiap malam, tapi dia gak bersenang-senang denganmu. Kau benar-benar memperlakukannya seperti ini. Kau jahat. Halo? Bu, sinyal di sini jelek. Apa kau mendengarku? Temponya pun dimatiin. Ini adalah persatuan ibu dengan Qingse. Aku akan kerepotan di masa depan. Lalu tiba-tiba, Profesor Mo, sebelah sini, kemari dan berkumpullah. Dalam hati Monan, apa ini kelompok guru? Apa yang terjadi? Monan berkata, apa ini kebetulan? Semua orang ada di sini. Yuexi berkata, iya, kau salah satu guru kami. Tentu saja kita harus akrab satu sama lain. Yo, Profesor Mo, aku pikir kau sudah bekerja di universitas lain. Kenapa? Mungkinkah nggak ada yang menginginkanmu dan kemudian kembali ke tempat kami? Monan merespon, lama tak bertemu. Apa tuan lu masih nggak menyikat giginya? Apakah mulutmu masih bau? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.